يحييكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu bahagia, semoga acara kita bisa berjalan dengan lancar dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berbahagia, mari sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin kami mohon untuk berdiri. Hadirin kami silakan duduk kembali. Iya, Bapak Ibu bahagia, tentunya acara kita pada hari ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari dan tentunya sudah kita nantikan terkait dengan pengembangan optimisme kebangkitan pariwisata Aceh yang tentunya pariwisata Aceh sangat-sangat kaya dan juga begitu indah. Dan sepatutnya kita sebagai masyarakat Aceh terus mempromosikan dan memperkenalkan pariwisata Aceh ke kancah internasional. Baik, yang berbahagia, langsung saja kita dengarkan laporan oleh Wakil Ketua Panitia kepada Bapak Munardi. Kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur senantiasa terucap atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat terus berbakti memberi kontribusi bagi pembangunan negeri tercinta. Salah satu sektor yang sangat penting adalah sektor pariwisata yang merupakan modal yang besar untuk mencerahkan dan memajukan kehidupan bangsa. Untuk itu diperlukan dukungan semua pihak agar upaya optimalisasi pariwisata di Indonesia dapat terlaksana dengan baik. Yang saya hormati
Gubernur Aceh Bapak Nova Iriansah atau yang mewakili yaitu Bapak Ismail SPD. Yang saya hormati Wali Kota Banda Aceh Bapak Haji Aminullah SE AKMM. Yang saya hormati Ketua IMA Chapter Banda Aceh Bapak Dr. Iskandar Majid SEMM. Dan penghormatan saya kepada para pemateri hari ini, yang terhormat kepada Bapak Kepala Bank Indonesia Aceh Bapak Ahris Sarwani. Yang saya hormati Bupati Aceh Jaya Bapak Dr. Andes Haji Teku Irfan TB atau yang mewakili Bapak Mustafa Ramadan Esos. Yang saya hormati Ibu Stevi Burase. Sebelum saya ucapkan juga terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat berkolaborasi dalam membantu penyuksesan kegiatan hari ini. Kepada PT Telkom, kepada PT Pegadaian Syariah, Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Provinsi Aceh, kepada VIP Group, UMKM Inkubator Usahawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis USK, Kiryat Muraya Hotel, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Aceh, Depade Hotel, Garuda Indonesia, dan FK BUMN Aceh. Selain itu, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan sejawat IMA Chapter Banda Aceh dan juga teman-teman influencer Banda Aceh yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara sehingga membuat acara ini bisa berjalan dengan sukses. Saya mewakili rekan-rekan panitia memiliki harapan semoga melalui pertemuan ini dapat mendukung kesuksesan kegiatan. Harapan saya semoga kelak semua impian dan cita-cita dari kita yang berhadir hari ini dapat tercapai dengan usaha yang selalu dibarengi dengan doa dan dapat bermanfaat bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Sekian yang dapat saya laporkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Mundardi yang sudah menyampaikan sambutannya selaku Wakil Ketua Panitia kita pada hari ini. Tentunya kita harapkan acara ini bisa berjalan dengan lancar hingga nantinya. Baik, hadirin berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Gubernur Aceh yang akan disampaikan oleh Kabid Pengembangan Usaha Pariwisata dan Kelembagaan, Bapak Ismail SPD. Kami silakan dengan segala hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin buka masker ya. Mungkin biar dikenal ya. Sebelumnya permohonan maaf dari Bapak Gubernur. Beliau masih di Jakarta, kemudian juga kegiatan ini seharusnya dihadiri oleh Pak Jamaluddin TSI MSIAK, Kepala Dinas Kebudayaan Wisata Aceh. Dan beliau juga kemarin tiba-tiba harus terbang ke Jakarta untuk perihal keberangkatan ke UAE dan investasi ke Singkil. Jadi beliau menyampaikan untuk salam kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Banda Aceh, Bapak Haji Aminullah Usman SEMM. Yang kami hormati Kepala BI Banda Aceh, Bapak Ahris Sarwani, Asisten 1 Sekda Aceh Jaya, Bapak Mustafa Ramadan, yang mantan pariwisata dulu nih Pak ya, mantan pariwisata. Kemudian yang kami hormati Ibu Stevi Burase, salah satu penggiat pariwisata yang akan terus mempromosikan pariwisata Aceh insyaallah. Yang kami hormati Ketua IMA Banda Aceh, banyak ketua Bapak ini, memang juga banyak penasehat. Bapak Dr. Iskandar Majid MM, beliau akan ditanyakan apakah sehat karena penasehat. Mohon izin Bapak Ibu, saya tiba-tiba dibilang mewakili gubernur, shock saya ini. Karena masih mewakili gubernur ya, atau jadi wakil gubernur aja sekalian ya. Baik, mohon maaf, mungkin saya tidak mempersiapkan bahan untuk yang dibaca oleh Pak Gubernur, namun saya akan menyampaikan apa yang saya tahu.
Di sini temanya adalah optimisme kebangkitan pariwisata Aceh. Sekarang bertanya, apakah kita serius ingin membangun pariwisata? Jangan-jangan kita hanya ngomong aja bahwa pariwisata itu sesuatu hal yang bisa mendatangkan pendapatan yang banyak bagi daerah. Namun dari sisi keberpihakan anggaran kita nggak pernah peduli tentang itu. Apakah kita serius mewujudkan pariwisata Aceh? Sedangkan masyarakat kita sendiri nggak peduli tentang pariwisata, nggak ada sabta pesona. Kalau ada destinasi pun mungkin banyak yang bakal ditutup. Sekarang apakah kita masih optimis? Mungkin insya Allah setelah masa pandemi, sebelum pandemi pariwisata memang memberikan dampak yang sangat positif bagi perekonomian Indonesia maupun Aceh. Di mana tahun 2018 pariwisata menempati peringkat ketiga untuk menyumbang PDRB negara, kemudian tahun 2019 sebagai peringkat kedua kalau saya nggak salah. Namun untuk Aceh sendiri di tahun 2019 sebagai peringkat ke-8 sebagai penyumbang devisa bagi daerah. Pariwisata ini memang memiliki multiplier effect. Begitu majunya suatu pariwisata, semua sektor ekonomi pun akan ikut bangkit. Kalau misalnya ada wisatawan itu berkunjung, ya otomatis hotel akan ada yang menempati, restoran akan ada makan, kemudian juga untuk transportasi bakal ada yang menggunakan. Jadi memang betul pariwisata ini memang memberikan multiplier effect. Jadi kita berharap melalui pariwisata ini bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, terutama masyarakat Aceh yang mungkin saat ini masih termiskin di Sumatera ya. Kemarin juga kita selama 2 hari dikunjungi oleh Bapak Menteri Pariwisata, Bapak Salahuddin Sandiaga Uno, yang telah memberikan citra positif bagi pengembangan pariwisata Aceh. Pak Wali juga ikut mendampingi Pak ya. Pak Sandi juga menyempatkan diri untuk makan kenduri maulid di Kampung Lambuk. Kemudian juga kemarin berkunjung ke Kampung Nusa, dan juga yang sesi terakhir kita diskusi dengan teman-teman pelaku parekraf, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Mahakonda di Lunga. Di situ Pak Menteri memberikan banyak gambaran dan juga mengapresiasi tentang potensi pariwisata yang ada di Aceh. Dalam kesempatan tersebut juga anggota DPR Aceh Pak Khalid, beliau menyampaikan tentang pembukaan kembali jalur penerbangan Banda Aceh Malaysia. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk saat ini mungkin BTJ itu nggak lagi internasional ya Pak Surya ya. BTJ itu masih lokal. Gimana caranya kita bisa kembali menerima kunjungan dari mancanegara, terutama dari Malaysia. Karena untuk saat ini wisatawan yang paling banyak berkunjung ke Aceh itu adalah dari Malaysia. Dan Malaysia itu merupakan hub yang sangat potensial untuk promosi pariwisata. Karena hampir semua negara itu berkumpul di Malaysia. Banyak event yang kita kerjakan di Malaysia. Kita juga pernah melakukan beberapa kali business matching ke Malaysia untuk menggait para travel agent di Malaysia itu untuk menjual paket pariwisata Aceh. Namun Pak Menteri meminta pemerintah Aceh untuk bisa mengirim surat ke meja Pak Menteri. Statement beliau, saya menunggu suratnya besok. Nanti akan kami coba diskusikan di rapat evaluasi selanjutnya, yang mungkin Aceh mungkin akan bisa kembali dibuka menjadi jalur internasional penerbangan antara Aceh dan Malaysia. Saat ini kami juga sedang menyusun RIPKA, rencana induk pembangunan kepariwisataan Aceh, yang misinya adalah menjadikan Aceh itu sebagai destinasi pariwisata halal tingkat dunia. Memang halal itu sesuatu yang sangat seksi untuk dibahas saat ini. Kenapa Aceh itu mesti halal? Kenapa enggak tempat lain? Jadi kadang-kadang memang masyarakat, apa sih halal itu? Kenapa sih Aceh harus halal lagi? Padahal Aceh sendiri kita notabene-nya dari nenek moyang kita sudah Islam ya. Jadi kenapa mesti halal lagi kan gitu? Itu merupakan gimmick promosi yang bisa memancing atau bisa membuat wisatawan itu berkunjung ke Aceh, memberikan jaminan bagi wisatawan untuk berkunjung ke Aceh. Kalau saya nggak bisa cerita banyak tentang wisata halal karena ada masternya di sini. Ada Pak Iskandar Majid, beliau adalah ketua tim percepatan wisata halal Aceh selama beberapa tahun. Namun 2021 nggak lagi kita buat Pak ya. Insya Allah ke depan kita akan coba kembali. Saya buka acara nggak nih? Nggak buka ya? Oh buka ya? Oh, baik. Kami optimis juga supaya pariwisata Aceh ke depan bisa kembali bangkit, bisa kembali maju. Dan kami juga apresiasi dengan teman-teman mahasiswa yang sudah 2 kali membuat kegiatan serupa ya. Kemarin itu tentang inkubasi untuk kalau nggak salah digital marketing ya kalau saya nggak salah. Jadi memang teman-teman adik-adik mahasiswa sudah mulai peduli, sudah mulai care tentang pengembangan pariwisata Aceh.
atau mungkin memang karena bimbingan dari Pak Iskandar Majid. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, karena mungkin Pak Wali juga ada agenda lain yang harus beliau hadiri, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan yang bertemakan optimisme, kebangkitan pariwisata Aceh, mewakili Bapak Gubernur Aceh, saya nyatakan dibuka. Demikian, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ismail SPD, mewakili Gubernur Aceh, menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Tentunya seperti yang beliau sampaikan, sangat-sangat kita harapkan pariwisata Aceh bisa bangkit kembali setelah pandemi ini. Walaupun pandemi sebenarnya tidak masalah, tetap mematuhi protokol kesehatan, insya Allah pariwisata Aceh bisa terus maju dan juga bisa terus berkembang. Baik, hadirin berbahagia, selanjutnya untuk memberkati acara kita pada hari ini, mari sama-sama kita membacakan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Ikhwan Syahputra SPDI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجدتنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولمن أحسن وأحب إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, hadir berbahagia, semoga acara kita bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu kita akan membahas mengenai pariwisata Aceh ya bersama moderator kita dan juga para narasumber kita nantinya. Terlebih dahulu ya, saya ingin memperkenalkan moderator kita pada hari ini yang akan membawakan acaranya hingga selesai nantinya ya. Beliau adalah Bapak Dr. Iskandar Syahmajid SEMM. Beliau juga seorang dosen di Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Terakhir beliau pernah mengambil gelar PhD di Management School University Science Malaysia di Penang ya. Fokusnya di Market Orientation, Competitive Advantage, Performance on Indonesian Small Business Industry. Dan beliau juga selaku Ketua IMA Chapter Banda Aceh. Beri tepuk tangan untuk Bapak Iskandar Syahmajid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada terlupa satu.
kopi Robusta Aceh Jaya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Ya. Sama-sama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Kesehatan, sehat, sejauh dari pandemi. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, ya, yang telah membantu kita, mensupport kita, mengguide kita menjadi Islam sesungguhnya. Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan dengan optimis tentang bagaimana membangun pariwisata. 2 tahun sudah, jangankan senyum Pak, ya, kita ajak ngomong aja nggak berani. Ya. Semua negara tutup, ya. Mau kita pergi nggak bisa, ditutup. Alhamdulillah 2 tahun sudah Pak. Nah sekarang kesempatan. Ya, Pak Sandi kemarin sudah katakan akan ngurus dibuka kembali Malaysia dan Aceh. Ini luar biasa kesempatan. Tapi ingat, mungkin tempat-tempat wisata kita udah panjang rumputnya, ya, perlu dipotong. Yang paling susah adalah bagaimana membuat kota Banda Aceh kembali tersenyum dan daerah-daerah lain. Yang susahnya adalah senyum pakai masker. Ya, karena senyum ada keramah tamahan yang kita tunjukkan kepada tamu kita. Baik, saya tidak ingin berpanjang karena ada narsum yang hebat-hebat. Pertama kami panggilkan Pak Wali Kota, Pak Aminullah untuk ke depan. Kemudian dari Bank Indonesia, Pak Akris. Kemudian Pak dari Sekdak Asisten 1 Aceh Jaya, Pak Mustafa. Dan tidak kalah hebat dan pentingnya, ya, silakan Pak. Ya, traveler yang akan cerita banyak tentang pariwisata Aceh, ya, Ibu Stevi, kami silakan. Ya. Bapak-bapak katakan Ibu harus di tengah. Baik, silakan. Untuk pertama kita berikan kesempatan kepada Pak Amin tentang kesiapan dan optimisme menyambut kembali terbukanya sektor pariwisata yang kita tunggu-tunggu. Ya, secara singkat, ya, saya tidak perlu membacakan CV-nya karena orang Barat Aceh nggak tahu Pak Amin terlalu. Ya, prestasinya luar biasa, keluarga besar Universitas Syah Kuala, alumni jurusan akuntansi S1 dan Magister Manajemen S2-nya. Dan prestasinya luar biasa, banyak penghargaan. Yang paling menarik adalah jangan ajak Pak Amin main tenis. Karena kita pasti kalah. Ya, banyak sekantong juara sudah di ini. Dan tidak hanya tenis. Ya, banyak penghargaan terhadap kota Banda Aceh yang luar biasa karena kerja kerasnya Pak Amin. Saya tidak berpanjang lagi, kami persilakan Pak Amin untuk memberikan presentasinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukuranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang kita hormati bersama Bapak Gubernur Aceh yang diwakili oleh Bapak Ismail SPD, yang saya hormati Bapak Bupati Aceh Jaya yang diwakili Asisten 3 juga sebagai Pemateri Pak Mustafa, kemudian Bapak Akris Sarwani sebagai Pemateri juga pimpinan Bank Indonesia Aceh yang kita banggakan, Ibu Tevi Ibrase juga Pemateri Kawakan internasional, bukan hanya nasional, internasional. Kita berikan aplaus kepada beliau. Dan tentu guru kita bersama
Bapak Iskandar Majid, dan saya tidak menyebutkan yang lain, para peserta komitmen untuk optimisme kebangkitan pariwisata Aceh. Juga hadir Pak Azwar ya, sahabat kami, Pak Iskandar, Kepala Dinas Pariwisata Aceh, dan yang mewakili pariwisata Banda Aceh dari Pak Iskandar, yang mewakili pariwisata Aceh, Ketua Panitia Pelaksana yang kita banggakan, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Terima kasih Bapak atas kesempatan. Memang kemarin sama Pak Peri hampir tidak bisa hadir karena memang ada, setelah ini ada 2 pelantikan sebelum jam 10 sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita sudah minta waktu jam 10.30. Ada pelantikan Pak yang nggak bisa dihindari, pelantikan Politeknik. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam marilah kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi mau diputarkan video dulu ya? Iya, mungkin bisa diulangi supaya lebih diulangi dan supaya nanti ada suaranya, kita menunggu 3 menit. Tanole sago di ujung
yang kita promosikan untuk dunia. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, adapun visi dan misi Kota Banda Aceh adalah terwujudnya Kota Banda Aceh gemilang dalam bingkai syariah. Ini saya baca terus dulu karena belum ada. Bahwa misi kita yang ketiga, saya langsung misi yang ketiga adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat. Mungkin sudah bisa. Ya. Yang pertama, meningkatkan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang penguatan akidah syariah dan akhlak, meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan dan kepemudaan, olahraga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat. Jadi kita sangat komit Banda Aceh ini karena memang sebagaimana kita maklumi Banda Aceh luasnya hanya 61 km persegi. Sangat mustahil kalau saya mengajak warga Banda Aceh untuk bertani, untuk beternak, untuk membuat perkebunan. Kecuali Banda Aceh ada beberapa lantai sampai ke langit mungkin. Jadi kita mengajak warga Banda Aceh memanfaatkan fasilitas sektor wisata inilah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena di sini Kota Banda Aceh adalah kota dagang, kota jasa, kota pendidikan, dan juga lain-lain yang termasuk kelautan. Saya tidak membaca seluruhnya karena waktu. Kemudian sejarah, kita ada 9 kecamatan, ada 17 pemukiman, ada 90 desa, dan 270.000 penduduk di Kota Banda Aceh ini. Saya ingin melihat sejarah, maka Banda Aceh ini memang sudah memiliki usia 816 tahun. Dulu Banda Aceh ini dibangun oleh Sultan Johansyah pada 1 Ramadan tahun 601 Hijriah atau tanggal 22 April tahun 1205. Kemudian dilanjutkan oleh Sultan Muhayyad Shah pada tanggal 7 bulan 8 1530, di mana saat itu Banda Aceh semakin dikenal sebagai pusat perdagangan maritim, jalur maritim, dan juga lalu lintas haji. Ini mulai dilaksanakan pada saat Sultan Muhayyad Shah. Kemudian Banda Aceh sangat terkenal pada saat Sultan Iskandar Muda. Beliau hadir mulai pada tahun 1593 dan berakhir atau wafat beliau pada tanggal 27 bulan 12 tahun 1636. Pada saat Sultan Iskandar Muda, Aceh, Banda Aceh sudah menjadi pusat perdagangan maritim, taman dunia yang dimulai dengan kompleks istana kesultanan atau Darut Dunya. Kemudian lahir sekarang ini diberi nama Jalan Iskandar Muda, Bandara Sultan Iskandar Muda, Universitas Iskandar Muda, sampai Kodam Iskandar Muda, karena kemasyhuran beliau saat memimpin Aceh pada saat itu. Namun Banda Aceh pernah diganti nama menjadi Kutaraja. Ini pada tahun 1641 pada saat agresi Belanda, di mana robohnya Aceh, robohnya Banda Aceh, sehingga diberikan nama oleh Van Swieten pada saat itu menjadi Kutaraja. Kemudian pada tanggal 28 bulan 12 1962 berdasarkan keputusan Menteri Pemerintahan Umum Otonomi Daerah, Banda Aceh Kutaraja kembali dirubah menjadi Banda Aceh. Di Banda Aceh 1962 kembali dari sebelumnya sudah menjadi Kutaraja, dan bahkan dulu diberi nama Banda Aceh ataupun Aceh Darussalam. Bapak Ibu sekalian, itu sekilas dari sejarah Aceh.
Kemudian saya ingin melihat lanjut ke perkembangan kunjungan wisatawan di Kota Banda Aceh. Wisatawan di Kota Banda, kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun ini sejak 2018 kita mulai, karena kita tidak sebelumnya. Namun di tahun 2018 itu sudah 372.000. Kemudian 2019 2018 393.000, 2019 503.992, naiknya sudah luar biasa sebenarnya. Kemudian di tahun 2020 saat terjadinya pandemi Covid-19 turun menjadi 172.197. Kemudian di tahun ini, tahun 2021 sampai dengan saat ini baru 145.705 yang berwisata ke Kota Banda Aceh. Dan saya sangat menyambut baik acara pada hari ini. Kita Aceh semuanya sudah bebas dari level 4, level 3, ya tentunya memberi ruang untuk kegiatan pariwisata, dan khususnya Banda Aceh, kita hari ini level 2, hanya 2 daerah di Aceh termasuk Aceh Tenggara. Jadi 2 yang level 2 Banda Aceh dan Aceh Tenggara, dan kita berada pada zona kuning. Jadi memang kita sudah sedikit memberikan kebebasan bagi Kota Banda Aceh untuk menerima tamu-tamu dan melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat menunjang sektor wisata. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, kemudian branding pariwisata Kota Banda Aceh. Kita tahu bahwa Banda Aceh ini luar biasa punya kelebihan, walaupun tadi tidak punya sektor yang saya sebutkan, yaitu tidak punya sektor pertanian, perkebunan dan peternakan, karena daerah yang sangat sedikit, tapi kita punya kelebihan wisata budaya yang luar biasa, yang selalu kita peragakan pada saat tamu-tamu kita hadir. Ini insya Allah tanggal 21 akan kehadiran wali kota se-Indonesia untuk Kota Banda Aceh. Kemudian yang selanjutnya adalah wisata heritage dan islami. Kita tahu bahwa Banda Aceh memiliki berbagai kelebihan wisata islami, termasuk Masjid Raya Baitur Rahman yang saya sering sebutkan bahwa ini adalah lambang kebesarannya Aceh, Serambi Mekah. Kita sering mempromosikan di luar, dan ini pesona wisata halal terpopuler Indonesia, sudah mendapatkan award dari Kementerian Pariwisata. Kemudian selanjutnya juga adalah wisata gempa dan tsunami, edukasi. Itu kita memiliki museum tsunami, kemudian juga beberapa yang lain peninggalan pada saat terjadi tsunami, termasuk kapal apung. Kemarin Pak Menteri juga buat acara di kapal apung. Kemudian wisata bahari, ya kita walaupun kita di Banda Aceh, kita dekat dengan Sabang, dekat dengan Aceh Besar, ini kita punya kerjasama ketiganya ini, sehingga saling mempromosikan dan saling memanfaatkan kelebihan-kelebihan daerah juga yang kita anggap sebagai bahagian daripada Kota Banda Aceh. Kemudian di samping itu wisata kuliner yang kelima. Kita tahu bahwa Banda Aceh ini punya kelebihan yang luar biasa dalam kuliner, juga mie Aceh, kemudian juga sajian-sajian makanan lain, kopi. Saya selalu Pak mengatakan bahwa kopi Aceh dan Banda Aceh khususnya adalah kopi sejuta rasa, kopi paling enak di dunia, dan kopi sejuta cerita. Maka di warung-warung kopi banyak sekali orang karena ceritanya panjang sekali. Kemudian kalau kuliner kita sudah memberikan
label 3E, enak sekali dan enak banget. Jadi ini sudah bisa kita jual juga karena dan sudah target daripada tamu wisata kita yang datang ke Aceh, kuliner itu menjadi target. Kemarin Bapak Menteri Kuah Belangong, kemudian juga ke Lembakri ya, beliau sengaja mencicipi karena ingin beliau mempromosikan kelebihan kuliner yang ada di kota Banda Aceh khususnya dan juga daerah lain. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, bahwa Kota Banda Aceh kita terus berupaya karena memang untuk mengembangkan sektor wisata juga harus ditunjang oleh kotanya yang bersih, kemudian kotanya yang sehat. Kita baru saja kemarin mendapatkan penghargaan kota sehat dari Kementerian Kesehatan, dan ini juga besar sekali pengaruh. Dan Banda Aceh juga mendapatkan penghargaan dari Menteri Dalam Negeri sebagai kota aman di Indonesia, tapi tahun 2019. Kemudian juga mendapatkan penghargaan sebagai kota layak anak, penghargaan sebagai kota layak pemuda. Ini adalah pendukung-pendukung yang menjadi akan ditanyakan oleh para wisatawan yang akan datang ke daerah Banda Aceh itu sebagai kota sehat atau bukan. Kemudian kita juga mempersiapkan dulu sebelum kita menjadi wali kota juga persoalan air yang sangat luar biasa, dan itu selalu dipertanyakan dan harus menjadi komitmen saya pada saat menjadi wali kota Banda Aceh. Dan alhamdulillah kita sudah menghabiskan anggaran begitu banyak untuk memperbaiki sarana air bersih di kota Banda Aceh. Dan saat ini sudah mencapai 93%. Karena ini penunjang sektor wisata juga. Karena kemudian juga perhotelan, kemudian juga kita juga mengajak investor untuk berinvestasi di kota Banda Aceh, termasuk kita sudah bisa menghadirkan Trans Studio Mall sebenarnya ke Banda Aceh karena ini juga penunjang sektor wisata. Dan kemudian juga kita kelebihan lain ya itu sejarah ini terus kita bangun. Kita ada ini Pak Is, jadi seolah-olah kita tidak memperhatikan situs sejarah di kota Banda Aceh. Padahal bukan seperti itu. Kita punya di dalam visi misi kita itu bukan tidak punya target, tapi Banda Aceh anggarannya 1,2 triliun. Setelah dipotong-potong tinggal sedikit lagi Pak di refocusing. Jadi kita membuat skala prioritas. Kemudian seperti soal IPAL ya, itu juga terus menjadi persoalan padahal IPAL itu sudah lama dibangun. Saya pun yang membuat surat kepada Menteri untuk dihentikan. Sekarang sampai suratnya ke Edorgan bahwa IPAL itu sudah dilanjutkan. Saya nggak tahu IPAL di mana yang dilanjutkan. Jadi hal-hal seperti ini harus kita clearkan supaya tidak membuat seolah-olah ada sesuatu yang tidak. Saya sangat komitmen untuk memperhatikan situs sejarah. Cuma anggarannya yang belum ini kita insya Allah mulai tahun 2022 akan menjadi perhatian besar kita untuk memperhatikan pemugaran situs sejarah di kota Banda Aceh. Jadi saya rasa seperti itu Bapak Is, karena waktu dan saya ada yang lebih tahu lagi Pak Iskandar, ini ahlinya Banda Aceh dan senior kami. Kalau kami tidak mengikuti lagi nanti saya mohon izin jam 10 saya harus menghadiri ke acara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mendengarkan bersama-sama ya presentasi dari Bapak Wali Kota kita Banda Aceh ya. Terima kasih Pak Aminullah yang sudah ada kesediaan waktu dalam waktu yang sempit. Ada satu poin yang menarik Pak ya.
ya, bahwa keunggulan yang utama kuliner. Karena kalau urusan perut tidak selesai, alam pun tidak indah, ya, senyum pun tidak indah, ya. Dan ciri khasnya ada 3 enak, enak sekali, enak sekali. Ya. Itu sudah memang terkenal di mana-mana. Baik, sekali lagi terima kasih. Saya ingin juga menyampaikan sebelum kita lanjutkan, ya, IMA ini ada Indonesia Marketing Association, chapter Banda Aceh. Ya, kita bersama teman-teman siap menjadi partner pemerintah daerah, pemerintah kota, pemerintah Aceh, ya, Bank Indonesia, ya, di bidang marketing. Banyak pakar-pakar kita dan yang utama adalah Pak Hermawan Kertajaya. Dan juga sekarang Ketua IMA Pusat adalah kita panggil Pak Abong, ya. Beliau di Astra Internasional. Baik, saya pikir itu saja mungkin. Kalau Bapak memang punya kesibukan, kami persilakan. Ya, dan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Nanti digantikan oleh Pak Iskandar, ya, Pak Kadis Pariwisata Banda Aceh. Baik, terima kasih Pak. Sebelum kita lanjutkan ke pembicara berikutnya, ya, karena tadi ada sedikit permasalahan teknis, kita lanjutkan dengan video dulu dari Bapak Menteri Pariwisata, Bapak Sandiaga Uno. Silakan. Sampai ketemu dan goes bersama di virtual Goes Wisata tanggal 3 Oktober jam 6.30. Terima kasih kepada Satgas Covid Mabes Polri beserta jajaran Kadin dan Gekraf yang bersama-sama mendukung VGW. Maju terus, The Gade Coffee and Gold, PT Pesona Indonesia Jaya, Pesona DDW, dan Pegadaian. Nanti dilanjutkan lagi oleh Bapak Hermawan Kertajaya sebagai founder IMA, dan berikutnya adalah Ketua IMA Pusat, Pak Abong. Ya, di videonya 3 berturut-turut. Silakan. Saya Hermawan Kertajaya, founder and chairman Magplus Inc. ingin mengucapkan selamat pada Pak Iskandar Syah, Profesor Iskandar Syah, Ketua IMA Aceh, yang betul-betul memperhatikan optimisme kebangkitan pariwisata Aceh. Saya pernah 2 kali ke Aceh, termasuk ke Sabang, jadi saya tahu persis bahwa Aceh itu mempunyai daerah-daerah yang menarik untuk dijadikan pariwisata. Banyak orang salah mengerti tentang Aceh, karena itu marketing sangat diperlukan, marketing yang baik dan benar lewat IMA saja, supaya Bapak Kepala Daerah, Gubernur maupun Wali Kota dan Bupati bisa bekerja sama. Dan ada 2 hal paling tidak yang bisa dipakai untuk alasan kebangkitan optimisme ini. Yang pertama adalah lokasi dari Aceh itu sangat strategis. Jadi bisa langsung dari Samudra Hindia langsung ke Aceh. Dulu kan memang pelabuhan terbuka. Nah, bagaimana ini pemerintah bisa terus-menerus. Kedua, keberagamannya, Arab, Cina, Eropa, dan Hindu. 2 hal itu mudah-mudahan bisa dipakai. Selamat berseminar. Selamat pagi, terima kasih atas undangan dalam seminar optimisme kebangkitan pariwisata Aceh. Yang saya hormati Bapak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Nova Iriansyah, MT, Gubernur Aceh, Bapak Haji Aminullah Usman, Wali Kota Banda Aceh, Bapak Teuku Irfan TB, Bupati Aceh Jaya, Dr. Iskandar Syah Majid, Presiden IMA Chapter Aceh, Bapak Akri Sarwani, Kepala Bank Indonesia Aceh, Bapak Ferry Haryawan, Vice Presiden Pegadaian Aceh, dan tentunya Bapak Hermawan Kertajaya, Honorary Founding Chairman Indonesia Marketing Association, Ibu Stevi Burase, dan Bapak dan Ibu semua yang hadir dalam acara seminar pada pagi hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita semua bisa hadir dalam acara pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Daerah Istimewa Aceh memang istimewa. Kita tahu bahwa Aceh memiliki beragam kekayaan alam, mulai dari Taman Nasional Leuser yang menjadi warisan UNESCO di mana ada orangutan hingga bunga Rafflesia arnoldii. Dan juga kita ketahui ada beragam kekayaan historis yang dimiliki, mulai dari kerajaan Islam pertama, Samudra Pasai yang ada di Lok Sumawe. Dan tentunya beragam kekayaan budaya, seni, keagamaan, dan makanan yang dimiliki. Mulai dari beragam tarian, kopi, hingga batik pun Aceh punya. Aceh memiliki unsur-unsur yang menjadi magnet bagi wisatawan dari beragam latar belakang dan demografi untuk bisa hadir, merasakan, dan mengalami experience yang hanya ada jika mereka hadir di Provinsi Aceh. Saya memiliki teman orang Inggris dan tinggal di Singapura. Ia sangat mencintai Aceh dan orang hutan, dan juga kebudayaan daripada Aceh. Saya banyak bicara dengan beliau, dan beliau sangat peduli dengan pelestarian orang hutan di Sumatera dan penangkaran terumbu karang dan penyu. Bahkan beliau memiliki kesempatan untuk mengelola 2 resort, yaitu satu di Bukit Lawang, Hotel Orang Hutan, di area Gunung Leuser, dan satu lagi resort di Sabang, Pulau W, yaitu Pulau W Paradise. Namun tepat ketika COVID-19 merebak pada Maret 2020, semua booking atas resortnya yang mayoritas wisatawan asing harus dibatalkan. Ia pun harus pulang ke negaranya. Namun saya tahu, ia sangat ingin kembali ke Indonesia, khususnya ke Aceh, untuk menemui orang hutan, meskipun memerlukan waktu berjam-jam perjalanannya. Mengajak wisatawan ke Aceh untuk sama-sama membangkitkan pariwisata di Aceh. Bersyukurnya kini, dengan penanganan yang sangat baik dari pemerintah, COVID-19 sudah mulai mereda, dan tingkat vaksinasi juga semakin tinggi. Dan penerbangan internasional pun sudah mulai dibuka. Semoga ini menjadi katalis yang baik agar turisme di Aceh dapat bangkit kembali. Tentunya ini tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan memerlukan dukungan dari seluruh stakeholders, baik dari para pengusaha, profesional, akademisi, maupun pemerintah, serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mempersiapkan diri untuk kebangkitan turisme di Aceh. Saya percaya bahwa semua provinsi sedang menyiapkan diri. Namun dengan kondisi yang seperti saat ini, siapa yang paling cepat dan yang paling banyak mendapatkan atensi itulah yang akan bisa maju lebih dulu dan bisa menang dalam persaingan. Untuk menang dalam kompetisi memerlukan atensi publik. Memanglah bukanlah hal yang mudah. Oleh karenanya IMA yang saat ini hadir di 47 chapter di Indonesia, di 29 provinsi, kita menjadi bagian dari upaya setiap provinsi untuk mendorong inisiatif-inisiatif strategis dari sisi marketing dan entrepreneurship. Di mana salah satu fokusnya IMA adalah mendorong kemajuan turisme dan UMKM di tempat chapter IMA berada. Kami IMA percaya bahwa jika turisme maju, maka perekonomian dan UMKM pun akan turut maju. IMA sebagai asosiasi pemasaran yang memiliki 4 stream besar, yaitu pengusaha, pemerintah, profesional, dan akademisi, terutama yang di chapter, dapat berkontribusi untuk mendorong kebangkitan pariwisata dan perekonomian di Aceh dalam bentuk yang konkret dan mudah dieksekusi, terutama di era digital marketing saat ini. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat atas terselenggaranya seminar optimisme kebangkitan pariwisata Aceh pada pagi hari ini. Semoga IMA, terutama chapter Aceh,
dapat memberikan kontribusi yang konkret dan bagian yang tidak terpisahkan bagi kemajuan pariwisata di Aceh, tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hanya dengan kita bersaing dengan tempat lain, dengan negara lain, karena makanya salah satu concernnya IMA seharusnya juga marketingnya atau memasarkan pariwisata ini, membawa daya saing pariwisata. Selain kami tahu IMA selain pariwisata juga ke investasi. Kami punya kerjasama sama IMA, nanti pengalaman kami di NTB juga pariwisata dan investasi ini menjadi pekerjaan bareng dengan IMA juga. Di daya saing pariwisata kita lihat daya saing Indonesia sayangnya masih lebih rendah dibanding 3 negara ASEAN kita, tetangga kita. Yaitu kalau di level dunia kita di 40, meskipun kita udah semakin baik ya posisinya, semakin baik. Namun kalau kita lihat apa saja sih yang paling kurang, nanti itulah PR kita. Yang paling kurang dibandingkan dengan negara tetangga kita, yaitu mana tadi, Malaysia, tadi kita sebutkan Malaysia, Filipina dan Thailand. Jadi 3 negara ini, Singapura, Thailand dan Malaysia. Di situ kita mempunyai tanda kutip masih kalah dalam hal health and hygiene, kesehatan dan tadi yang disebut kerapian, bagaimana kita nanti kesehatan kita menjaga kebersihan segala macam, itu kita harus punya PR. Kemudian environmental sustainability and infrastructure, itu 2 hal itu mungkin nanti menjadi PR kita, dan kita yakin bahwa kita sebenarnya bisa menyelesaikan atau memperbaiki peringkat atau daya saing kita di pariwisata ini dengan bersama teman-teman seluruhnya, stakeholder seluruhnya concern, insya Allah akan bisa kita daya saing kita akan lebih baik. Sekarang di posisi 40 dunia, mudah-mudahan nanti kita bisa, terutama setelah pasca pandemi ini, kita yang tadi rumput panjang kan bukan hanya di Indonesia, yang sedang seluruh dunia kan rumputnya lagi panjang. Jadi ya kesempatan kita berlomba lagi untuk cepat-cepat membersihkan tempat wisata kita, rumputnya cepat diperbaiki, dirapikan sehingga kita bisa, karena kita beruntung nih, kita mulai dari start lagi sebenarnya dengan dunia lain, bukan dari nomor 40, tapi sebenarnya tetap kita berangkat dari kondisi yang sama. Kita lihat proyeksi pemulihan ekonomi, pemulihan pariwisata, kita mempunyai skenario. Meskipun proyeksi di 2021 ini kalau kita bandingkan dengan sebelum 2019 belum nyampe posisi 2019 yang bagus, tetapi kita lihat ada proyeksi, ada data yang warna garis-garis hijau dan garis-garis merah itu putus-putus, itu adalah proyeksi yang hijau, yang optimis kita itu kita punya stance kemarin atau punya asumsi bahwa mulai September kemarin itu sudah ada penurunan pembatasan aktivitas, dengan demikian yang warna hijau itu. Satunya lagi kalau kita punya proyeksi dengan skenario yang kedua, yaitu skenario yang lebih moderat dari mulai November depan ini, itu kita mulai ada pelonggaran. Nah, kita lihat datanya yang sampai dengan data terakhir, kita trennya memang mengikuti tren itu dan mendekati tren yang optimis sebenarnya, optimis kita. Mudah-mudahan memang kalau kita lihat masih di negatif sebenarnya dibandingkan 2019 pertumbuhannya. Namun kita yakin dengan tren ini dan kita lihat perkembangannya, Pak Sandi yang juga sangat optimis untuk bisa Indonesia juga bisa. Kita lihat di beberapa daerah provinsi lain di NTB, Pak, mungkin daerah saya sebelumnya, bagaimana tetapnya kita optimis menyiapkan
MotoGP, meskipun kondisi kayak apapun pada saat setelah gempa itu kondisi kondisi NTB yang juga sangat suffer, kita tetap optimis MotoGP-nya diteruskan. Kondisi pada saat itu masih nol. Saya pada saat di 2018 itu kalau lihat lapangannya itu nggak ada fisiknya sama sekali. Tapi pelan-pelan dan tetap yakin, dan alhamdulillah kalau kita dengar sekarang di November ini akan ada motor bike ya, yang ini dulu yang World Motorbike-nya yang di November untuk bisa level dunia juga, tapi tidak sekeren MotoGP. Itu akan di November, dan itu menjadi cara untuk pertama kali test case pasca COVID ini. Nah, itu rasanya kita Aceh nanti insya Allah juga akan memiliki semangat yang sama. Sekarang kita lihat kondisi pariwisata Aceh. Sebenarnya hal yang sama dengan tempat lain. Sampai dengan 2019 trennya naik, 2020 turun, dan seperti itu. Saya hanya memberi catatan betapa besarnya juga di Aceh. Pada tahun 2019 tersebut sektor pariwisata Aceh bernilai sekitar 13,37 triliun atau setara 8,43 PDB-nya Aceh. Jadi tadi kalau di nasional 4%, Aceh itu 8,43. Kalau dunia tadi kan 10,4. Jadi sangat besar Pak juga. Mungkin akan berbeda antara Aceh Jaya dengan Banda Aceh. Banda Aceh pasti lebih besar sekali sumbangan dari sektor pariwisata ini dibandingkan Aceh Jaya. Jadi kita sebenarnya mempunyai sejarah bahwa kita sudah dalam track yang baik. Kita lihat pada saat ini juga data kunjungan wisatawan ke Aceh yang terakhir sampai dengan 2019 kita masih naik terus trennya, kemudian turun di 2020 dan 21. Ini tren untuk kunjungan wisatawan mancanegara yang kita sampaikan ini. Tadi betul, jadi Malaysia itu hampir 80% kunjungan wisatawan Aceh adalah dari Malaysia. Artinya kalau itu dibuka, insya Allah ya itu yang akan kembali. Kalau sekarang ditutup, artinya 78% memang juga kondisinya tertutup. Nah, ini kita namun nanti jumlahnya Pak, sebenarnya jumlah wisatawan Aceh mancanegara ke Aceh itu hanya sekitar 84.000 pada saat puncaknya di 2019. Kalau kita bandingkan tadi dengan misalnya daerah istimewa Yogyakarta yang sama-sama kecil ya, NTB juga kecil, itu Aceh masih kalah Pak. Jadi itu nanti ini kita PR kita bersama-sama untuk bisa kita fokus kepada Malaysia. Pasti harus jadi fokus karena memang Malaysia tinggal nyebrang gitu. Kemudian kita akan fokus ke daerah-daerah lain yang tertarik atau yang sangat potensial bagi Aceh. Tadi saya sampaikan perbandingan kunjungan wisatawan di Aceh dengan provinsi lain Pak. Sebelah kiri yang wisatawan mancanegara, kita kalau lihat grafiknya hampir nggak kelihatan. Yang paling tinggi itu adalah Bali. Kita nggak usah ini. Tapi dua yang tinggi yang saya besarkan saya. Dua yang tinggi itu adalah Kepri Batam, karena memang dia dekat Singapura, pasti nanti dari Singapura, dan DIY dan NTB. Nah, jadi kita bisa DIY mungkin sebagai case kita. Kalau NTB mungkin karena dekat Bali, orang mampir ke Bali. Kepri dari Singapura sudah dekat sekali ya. Tapi kalau kita lihat daerah istimewa Yogyakarta yang dia ada di tengah, itu sebuah bisa jadi hal yang tidak dimiliki Aceh padahal. Kenapa mereka sangat ingin datang ke sana? Kalau Aceh
pasti punya potensi yang Malaysia itu sudah potensi yang default lah Pak ya, potensi yang kita sudah bisa manfaatkan. Demikian juga untuk wisatawan Nusantara yang sebelah kanan. Wisatawan Nusantara yang di Hari Indonesia sendiri, kita lihat kita juga masih kalah dengan DIY, kalah dengan Sumatera Utara, Lampung, dan tentunya Bali karena memang sebagai ininya Indonesia. Jadi data ini menunjukkan challenge kita, potensi kita masih besar dan rasanya kita bisa. Sekarang masuk ke Aceh, sektor-sektor pariwisatanya Pak Ismail tadi, Pak Jamaluddin, yang ada istilahnya destinasi dibuat potensi wisata yang strategis. Nah, jadi ada sektor-sektor tertentu. Jadi nanti kita lihat tadi Banda Aceh itu di blok nomor 1 ya, Banda Aceh kota dan sekitarnya, yaitu di situ terkait dengan wisata budaya, sejarah dan agama. Betul tadi yang disampaikan oleh yang kuliner itu pasti ngikutin Mbak sebenarnya. Kalau kuliner ini lebih ke arah objek wisatanya dulu. Tapi saya yakin sebenarnya kuliner pun pengen objek wisata, tanda kutip. Orang pengen datang karena kulinernya juga udah banyak. Jadi mungkin nanti Pak Is kita harus nambahin Pak Is yang di masing-masing blok wisata ini apa saja yang menjadi orang dari sisi kuliner. Pengen bukan hanya objek yang didatangi, yang dirasakan, tapi juga pengen merasakan kuliner apa yang bisa pengen dirasakan, pengen memiliki experience itu ada di kuliner apa. Jadi halaman ini sudah sangat baik membagi Aceh menjadi area-area yang sangat fokus nantinya untuk bisa kita kembangkan bersama-sama. Sebagai contoh mungkin kita tahu yang terakhir adalah Simelu Pulau Banyak lah. Sebelah itu kan yang kepulauan kita memiliki, selain yang Pulau Weh itu kita memiliki daerah baru yang di sana yang di situ ada misalnya wisata ekoturism, wisata adventure, nanti pasti akan ada di sana. Potensi sektor pariwisata yang kita ada datanya Pak Ismail ini sebenarnya ada 429 objek wisata alam, 203 objek wisata budaya, itu luar biasa Pak, 203 objek wisata budaya, dan ada 171 objek wisata yang buatan. Sebagai contoh masjid kita itu yang luar biasa itu, kemudian museum tsunami itu salah satu contoh yang wisata buatan. Dan nantinya sebenarnya di Pulau Weh di Sabang juga akan membuat wisata buatan, misalnya di kilometer 0 untuk sebuah tempat yang ada bisa dibuat oleh investor misalnya gitu, juga suatu hal yang sangat terbuka sekali. Ya. Saya kendala pariwisata, pengembangan pariwisata kita lewati saja sebenarnya, ini kita harus tahu, tapi jangan jadi sesuatu yang membuat kita putus asa. Jangan. Saya hanya poin yang paling utama, maksudnya kita lewatinya nggak usah dipikirkan terus kan, nggak usah dipikirkan, tapi kita kerjakan, gitu maksudnya. Nggak usah dipikirkan, tapi kita selesaikan. Sebagai contoh misalnya masih seringnya listrik padam di Aceh, benar nggak? Ya itu harus kita nggak, ya maksudnya rasanya sangat. Kemudian di sisi kanan belum adanya sebuah hotel yang relatif sedikit, kita nyebutnya relatif sedikit dibandingkan kita misalnya punya akan mais di Aceh, ada untuk ini kita nggak punya tempat yang besar, ya kan, itu kerasa sekali kalau kita bandingkan. Padahal kita ke mana, kita lihat mall misalnya di Banda Aceh, ya kecil sekali, ya seperti itu. Itu salah satu yang mungkin membuat kenyamanan bagi wisatawan itu juga, dan itulah PR kita nanti. Lanjut, yang tentunya lebih mengarah sebelah kanan, yaitu yang pertama adalah bagaimana setiap stakeholder, mulai dari kita kalau di Aceh ada secara khas kita punya ulama,
kita punya masyarakat, kita punya aparat seluruhnya termasuk ASN, kemudian perbankan dan terutama adalah para pelaku pariwisatanya sendiri nanti, mulai dari pedagangnya, travelnya segala macam yang harus profesional kita untuk bisa kita menarik, kita pintar memasarkan sekaligus juga nanti pintar melayani untuk di sini. Dan yang paling kiri bawah mungkin itu tadi sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Hermawan sebenarnya jugaan komitmen pimpinan daerah. Jadi Pak Hermawan tadi kan mengajak para kepala daerah, para bupati, para gubernur untuk concern mengalokasikan anggaran, mengalokasikan SDM, program kerja yang bisa mendukung sektor pariwisata di daerahnya itu berhasil. Kalau tidak ya tidak akan sebagaimana kita daerah-daerah lain. Kami kalau kita bandingkan dengan Aceh, daerah-daerah lain yang sudah berhasil juga cukup banyak. Kita punya studi-studi yang baik untuk daerah yang benar-benar dari nol misalnya gitu. Kita punya Banyuwangi mungkin yang paling sering kita ini, dan itu salah satu poin utamanya adalah bagaimana Pak Bupati yang berperan, dan saya yakin itu seluruh kepala daerah di Aceh pun juga akan bersemangat untuk melakukan hal yang sama. Terakhir kami akan sharing peran Bank Indonesia di pariwisata Aceh. Yang terakhir kami sedang insya Allah ini Desember ini penyusunan master plan destinasi wisata Pulau Banyak ini akan bisa selesai untuk bisa kita sampaikan kepada Pak Bupati Aceh Singkil sekaligus juga kepada pemerintah Aceh untuk master plan ini memang jangan sampai telat, karena nanti Pulau Banyak yang sangat luas dan banyak lokasi, banyak titik itu nggak boleh nggak teratur. Harus dari awal kita harus punya master plan-nya, di mana titik wisata premiumnya, di mana titik mass tourismnya, di mana dia harus bisnis area kayak gitu harus secara jelas sesuai dengan perencanaan kita. Dan sebelumnya kami punya model pengembangan model bisnis desa wisata Kampung Nusa yang kemarin dikunjungi oleh Pak Menteri, seperti BUMG, tapi nantinya sebenarnya lebih penting lagi bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia akan menjadi hub beberapa titik orang pariwisata itu kan nggak pingin satu lokasi sebenarnya. Jadi bisa jadi Kampung Nusa sebagai titik pertama, tapi nanti terhubung dengan Pucuk Krung, dia bisa ngubung Pucuk Krung, kemudian dia bisa kanu ke Loknga, dia bisa seperti itu, kemudian dia bisa di Ulele itu bisa nyebrang sebentar ke Pulau Tuan untuk bisa melihat tadi yang disampaikan oleh Pak Wali Kota ada. Jadi dalam sehari bisa dapat beberapa spot. Itu sebuah mungkin cara kreatif kita pelaku pariwisata nantinya untuk bisa saat ini Bank Indonesia satu lagi mengembangkan yang di Sampoinit itu yang ekowisata gajah CRU kita ini yang di Aceh ada 9 kalau nggak salah ya, itu bisa menjadi memang tempat wisata yang nyaman sebenarnya. Kita sayang kalau kita CRU kita hanya bertugas untuk mengusir gajah kalau ada gajah liar, tapi mereka ternyata bisa juga dimanfaatkan untuk memang wisata adventure, wisata alam, tapi di situ kita bisa, dan kita udah coba men-setting di Sampoinit itu karena memang dekat dengan UMKM binaan kami di sana, jadi kami langsung sekaligus bisa integrasikan. Dan yang terakhir tentunya Gedung Bank Indonesia adalah bagian dari wisatanya cagar budaya, karena Gedung Bank Indonesia, Gedung The Java Bank sebenarnya itu yang dibangun itu sekarang sudah berusia 104 tahun lah tepatnya. Jadi itu pasti bagian dari kami harus menjaga gedung kami untuk menjadi objek wisata, dan kita memang mencoba membuat nanti sebuah event yang memang menjadi bagian event pariwisata di Kota Banda Aceh.
Demikian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah 2 presentasi yang sangat sinkron. Tadi Pak Amin sudah cerita tentang bagaimana pariwisata di Banda Aceh, ya, dan Pak Akris ya yang memaparkan data-data sebagai barometer kita bahwa sektor pariwisata sangat strategis, ya, menyumbang 10% PDB, dan dari sektor jasa melebihi 51%. Dan yang menarik bahwa sektor pariwisata juga menyumbang 13,3 triliun, ya. Ini barometer, ya. Barometer artinya kemudian turun di 2020, nah, naiknya harus lebih, ya. Harus lebih naiknya, nggak boleh kurang. Dan Bank Indonesia juga berperan di dalam pembinaan pariwisata, ya, sektor-sektor tertentu, karena ini nggak cukup Bank Indonesia, nggak cukup pemerintah daerah, semua kita, ya, nanti semua kita bebankan ke Ibu Stefi Burase sebagai trendsetter, ya, menyebarkan informasi, ya, karena data lengkap, ya, tetapi nggak ada yang menyebarkan, ya. Jadi kita mintakan kepada Ibu Stefi dulu, nanti baru kita cerita tentang kopi, ya. Ada kopi, banyak cerita. Ada kopi, ada mata biru. Nggak ada tahu kan? Ini kopi Lamno, Robusta Lamno. Di Lamno terkenal dengan mata biru, dan juga Guritno. Pernah dengar Guritno? Ya, Gurita Lamno, ya. Kita tunggu di Lamno. Baik, kita persilakan Ibu Stefi untuk mempresentasikan materinya. Saya izin di depan sini bisa lihat, kalau tidak nggak bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada IMA, Ketua Marketing Association, khususnya kepada Bapak Iskandar Syah Majid, juga kepada para pemateri yang ada di depan dan para tamu undangan sekalian. Mohon maaf karena waktunya sangat singkat, jadi saya persingkat saja. Tadi juga kita sudah mendengarkan beberapa penyampaian dari beberapa pemateri. Tadi juga saya menangkap banyak, ya, khususnya yang dari Pak Ahris, ya, Pak Ahris Sawarni tadi. Kebetulan memang yang tadi katanya tidak usah kita pikirkan, tapi justru fokus saya ada di situ, Pak. Karena kebetulan saya di sini sebagai pelaku usaha yang mana bergerak di bidang branding and promotion. Jadi saya tidak akan bisa bekerja kalau sekiranya dari internalnya sendiri itu tidak siap untuk saya jual. Jadi yang tadi tidak usah dipikirkan sebenarnya adalah bagian terpenting yang saya mohon banget harus sangat dipikirkan. Dikerjakan, benar, direalisasikan. Sambil menunggu PPT-nya. Belum. PPT? Yang materi presentasinya. Oke. Mungkin teman-teman juga udah tahu siapa saya dari background-nya, tapi belum tahu siapa background pekerjaan saya. Jadi lebih heboh gosipnya daripada sayanya, ya. Oke. Jadi saya jelaskan di sini biar teman-teman juga tidak kaget siapa sih Stefi Burase ini. Nah, saya sebelumnya bekerja, pengalaman traveling saya cukup panjang, ya. Saya bekerja sebagai pramugari kurang lebih 9 tahun, baik itu di domestik maupun international airlines. Saya mengakhiri karir saya di Qatar Airways, and then saya lanjut ke TV host, masih juga tidak jauh-jauh dari traveling, membawa program traveling dan sport and tourism. Dan rata-rata program yang saya bawa adalah program rekanan TV antara Kementerian Pariwisata dan beberapa televisi yang ada di Indonesia. Nah, setelahnya berbekal dengan segeluruh pengalaman itu, akhirnya saya membuat perusahaan yaitu PT Errol Perkasa Mandiri, yang mana di situ memang bergerak khusus untuk mempromosikan Indonesia. Karena dari dulu saya punya mimpi untuk mengembangkan para petani, penenun, dan nelayan Indonesia. Maka saya bangunlah perusahaan ini. Nah, dari sini saya mulai menggerakkan beberapa event-event, membuat beberapa iklan-iklan pariwisata, dan juga mulai mengunjungi beberapa negara yang ada di luar, dan 13 negara yang sudah saya kunjungi untuk mempromosikan kopi Indonesia, merupakan Eropa dan Amerika. Dan alhamdulillah
Alhamdulillah minggu kemarin saya diamanahkan sebagai project manager di salah satu, satu-satunya TV di Indonesia yang berbasis English 24 jam, yang mana di sini akan menjadi kendaraan kita untuk memperkenalkan Indonesia ke mata dunia. Dan kabar baiknya juga, Pak Sandiaga Uno juga merupakan salah satu pembawa program di acara TIC, The Indonesia Channel. Oke, next. Nah, Aceh di mata saya. Kenapa Aceh penting di mata saya? Karena mata saya adalah mewakili seluruh pendatang yang belum pernah melihat Aceh. Nah, ketika saya pertama kali diajak ke Aceh, sama seperti teman-teman yang sudah saya datangkan, kebetulan di sini ada teman saya juga, saya bawa Tia. Kemarin Tia responnya gimana? Ya Allah, kok ada tempat seindah ini tapi kita nggak tahu ya. Dan itu suka tidak suka itulah yang sebenarnya ada di lapangan sana. Jadi kalau kita ngomongin Aceh, yang terkenal hanya kopi dan mie Aceh makanannya. Tapi orang belum seberapa tahu betapa indahnya Aceh. Tapi orang tahu tentang kulinernya, mie Aceh, kopi Gayo, kopi Aceh, itu sangat terkenal. Tapi tidak dengan pariwisatanya. Belum ditambah dengan beberapa isu-isu yang ketika mau datang ke Aceh, syariatnya lah, nanti dicambuk lah, nanti inilah, nanti itulah. Jadi bagaimana caranya untuk kita mulai menghapus image-image negatif, khususnya tentang isu-isu yang beredar di luar sana, dan itu tidak mudah untuk merubah suatu mindset atau image yang sudah berkembang ya, itu sangat tidak mudah dan itu adalah PR terberat. Tidak mudah tapi bukan berarti tidak mungkin. Ketika saya sekarang sudah ada di Aceh, akhirnya saya melihat bahwa memang satu-satunya kendala untuk mengembangkan program pariwisata adalah syariat. Nah, setelah melakukan beberapa riset, mengenal Aceh kurang lebih 3 tahun lebih ini, akhirnya saya dan tim memutuskan akan lebih fokus untuk mengembangkan Aceh Sport and Tourism. Jadi kita tidak akan pernah meninggalkan untuk wisata religinya, tapi akan kita tetap majukan dengan Sport and Tourism. Next. Nah, wisata dan syariat Islam yang menjadi masalah bisa kita jadikan turning point ya, atau timbal balik, di mana sekarang seperti yang kita ketahui di sini ada pariwisata ya, Dinas Pariwisata. Sejak Kementerian Pariwisata menyandang wisata halal, peningkatan wisatawan itu benar-benar melonjak drastis. Itu hanya dengan wisata halal. Aceh merupakan pintu masuknya agama Islam yang ada di Indonesia. Jadi dengan memfokuskan tentang syariatnya, tentang wisata religinya, di sini kita tidak cuman mempromosikan Aceh itu sendiri, tapi kita juga berdakwah. Jadi di sini kami akan mengupas kembali semua sejarah Aceh, kita akan angkat historinya. Nah, di situ juga kami membutuhkan bantuan masyarakat. Bagaimana caranya sampai nanti syariat-syariat Islam itu tidak akan menjadi masalah. Contoh kemarin saya ke Syah Kuala. Sebenarnya saya mau membuat liputan tentang Syah Kuala, tapi saya kecewa banget karena saya datang sepanjang hamparan Syah Kuala, sepanjang hamparan rumput plastik berserakan. Akhirnya tidak bisa saya liput di depannya. Next. Jadi apa yang perlu kita benahi? Dari saya pribadi, melihat kacamata saya pribadi, saya mungkin minta tolong untuk lebih banyak edukasi ke masyarakat tentang kebersihan. Tidak perlu kita punya bangunan mewah, tidak perlu kita punya rumah yang mewah, tapi bersih harus udah menjadi dasar, karena bersih adalah bagian dari iman dan kita adalah cerminan orang Islam dari Aceh itu sendiri. Jadi yang saya minta mungkin untuk dibenahi adalah sampah dan kesadaran masyarakat tentang perawatan nilai-nilai sejarah. Berikut. Nah, apa yang sedang kami kerjakan sekarang? Kami sedang menyusun beberapa strategi karena kebetulan saya sendiri memang lebih bergerak di event konseptor ya. Jadi sedang mengkonsep beberapa event-event yang kira-kira bisa mendatangkan orang banyak. Tapi sebelum kita mendatangkan orang banyak, rumah kita dulu kita bersihkan. Jadi ada beberapa kendala-kendala yang harus kita bersihkan. Mungkin kalau teman-teman dari stakeholder manapun kira-kira mau mengajak masyarakat mungut sampah, boleh ajak saya. Insya Allah saya dengan rela hati, sukarela benar-benar mau membantu. Kita sama-sama edukasi ke masyarakat agar lebih mudah buat saya mempromosikan Aceh, buat saya dan teman-teman mempromosikan Aceh nggak cuma di mata Indonesia tapi juga di mata dunia. Next. Nah, jadi dari setiap penyampaian saya tadi, saya mohon maaf kalau misalkan
ada kata-kata yang kurang menyenangkan, tapi insya Allah niat saya adalah bagaimana untuk kita bisa membangun Aceh. Mulai sekarang kita rubah segala mindset yang dan segala brand yang tidak baik di luar sana. Kita sama-sama bekerja sama dari seluruh stakeholder, karena untuk mengembangkan pariwisata tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak, tidak bisa hanya pemerintah saja, tidak bisa hanya pengusaha saja, dan tidak bisa hanya masyarakat saja. Tapi kita semua harus bekerja sama. Oleh karena itu, dari hasil kerja kami yang kemarin, saya dan tim punya sedikit punya sedikit bonus buat teman-teman, tapi mohon maaf karena saya tahu apa yang kami tampilkan ini bahkan belum mencapai dari 30% keindahan yang ada di Aceh. Belum cukup untuk mempromosikan, tapi saya cuma ingin teman-teman semuanya menyadari betapa Aceh itu punya alam yang sangat luar biasa, punya sejarah yang luar biasa, punya kuliner yang luar biasa. Jadi ayo kita sama-sama jaga, kita cintai, kita promosikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendiri kita ada khusus tentang tourism, ada VP Tourism. Alhamdulillah Pak Iskandar sebagai VP Tourism di IMA, Indonesia Marketing Association. Kita IMA juga serius membantu membranding, mempromosikan. Bahkan kita, kegiatan kali ini juga ada kegiatan sosial di Curace Embun. Nggak salah Pak Zari ya, betul ya, sebutannya ya, Curace Embun. Ya, Pak Azhari ada, Pak Azwar ada, ya, mengimbangi yang berikutnya. Kalau di Banda Aceh, enak sekali, enak sekali. Di Aceh Jaya, indah sekali, indah betul. Ya. Siapa nggak pernah nggak lewat Aceh Jaya, nggak bercak kagum dengan keindahan. Sebagaimana disampaikan oleh Bu Stefi tadi, Aceh ini memang indah. Ya, siapa yang tidak tertarik akan keindahannya? Ya, baik. Ya, ini sebelum kita lanjutkan ada video. Ya, silakan.
dari mata seorang translator. Katanya orang luar, tapi bukan orang luar ya. Orang Aceh juga, ya. Dan tadi terlihat sekelumit tentang Aceh Jaya, ya. Kalau dihapus kata-katanya, saya khawatir nanti orang Aceh tanya itu di mana daerahnya. Nggak ada yang tahu, begitu indahnya. Ketika saya melihat pertama Caraco Embun, saya pikir ini di Thailand. Satu lokasi yang dipakai oleh 007 James Bond, ya, itu di Thailand. Ternyata di Aceh Jaya. Wow, ya. Tapi nggak cukup wow gitu kan? Yuk kita datang ke sana. Nah, insya Allah kita dalam waktu dekat akan mengadakan lomba video dan foto, ya, untuk mengabadikan tentang keindahan, ya, dan kita akan adakan kegiatan sosial di Caraco Embun, ya. Ima dan temannya, ya, ada Pak Munardi di sini, ya. Mudah-mudahan ini sebagai tahap awal, ya, tapi tanpa kebersamaan nggak akan ada. Hari ini kita hadirkan Bapak Bupati Aceh Jaya yang hari ini diakui oleh Pak Asisten 1, ya. Tadi katanya orang Mentasi, nggak percaya saya, ya. Pas baca CV-nya, SMP-nya di Mentasi, ya, di Mentasi, ya. Ternyata semua kita bersaudara, ya. Hari ini kita akan cerita banyak bagaimana program Aceh Jaya supaya melengkapi ini, ya, trendingnya. Saya persilakan kepada Pak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini masih diberi kesehatan dan kesempatan kepada kita bersama jika dapat berhadir pada suatu acara yang sangat optimisme untuk kebangkitan pariwisata Aceh. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kegiatan kita pada hari ini untuk kelanjutannya. Selawat biring salam juga kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan, dari satu alam ke alam lain yang selalu berhijrah untuk kemajuan umatnya. Pertama yang kami hormati Pak Gubernur Aceh, dan hari ini diwakili oleh Pak Ismail, dan doakan bersama semoga Pak Gubernur cepat sembuh dan bisa kembali ke daerah untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Yang kami hormati Bapak Iskandar Syah sebagai Ketua IMA Kepter Aceh, juga sebagai dosen dan sebagai pelaksana kegiatan pada hari ini. Kami hormati Bapak Direktur Bank Aceh, Bank Indonesia Perwakilan Aceh yang sudah beberapa kali datang ke Aceh Jaya. Pernah ketemu dengan saya tapi lupa ingat lupa begitu. Terima kasih. Juga yang kami hormati Bapak Suparno Jasmin, ya. Ini kemudian Bapak dari perwakilan Dinas Pariwisata yang mewakili Pak Wali Kota tadi. Kemudian yang pesertanya saya maaf nih, saya belum tahu siapa aja. Tapi ya panitianya, kemudian dari Pegadaian juga ucapkan paling salam hormat. Kemudian yang kami banggakan Ibu Stephanie Burase, alhamdulillah terus terang Pak, belum pernah saya lihat orangnya secara langsung, tapi hari ini bisa ketemu dengan Ibu Burase. Terima kasih. Kemudian yang kami hormati juga dari Aceh Jaya Kepala Dinas Pariwisata beserta Ibu Kabid, Bapak Azwar Taib, Bapak Azhari sebagai staf ahli, ya, bidang pengembangan ekonomi, juga bidang pendidikan. Juga yang saya banggakan dan saya hormati Bapak Ibu hadirin
yang mungkin dari daerah yang tidak saya sebut satu persatu yang sudah berhadir pada tempat yang berbahagia ini. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini perintah kepada kami Bapak Bupati, berhubung masih di luar daerah, masih di Jakarta, meminta maaf atas ketidakhadiran beliau dan sudah menegaskan kami sebagai penyambung lidah beliau pada acara hari ini. Kemudian Bapak Sekda pun di luar daerah di Bali dalam rangka perencanaan Pilkada 2024 nanti. Maka pada hari ini saya suatu kebanggaan juga Pak Is mewakili Bupati Nota Dinas Sekda. Kedepannya apa jadi Sekda definitif. Nama saya sebenarnya adalah Mustafa Ramadan. Jabatan sekarang Asisten Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya. Sebelumnya saya lama di pariwisata Aceh, Pak. Dari 86 sampai 2004. 2004 baru pindah ke Aceh Jaya. Itu profil kerja saya di bidang pemerintahan. Jadi 18 tahun di Dinas Pariwisata Provinsi Aceh dari pengangkatan 86. Kalau cerita tentang pariwisata, mungkin tadi Pak Wali Kota juga sudah mencerita profil pariwisata Banda Aceh. Bapak Direktur BI juga sudah mencerita tentang profil pariwisata. Hanya kendala-kendalanya saja yang belum bisa kita cari solusinya. Makanya pada kesempatan hari ini dengan adanya musyawarah seminar, kita mencari solusi untuk pengembangan pariwisata Aceh Jaya. Jadi saya tidak menceritakan profilnya lagi. Ada satu hal yang masih tertinggal di Aceh Jaya, itu suatu kebanggaan juga bagi kami di Aceh Jaya. Mungkin kalau di Jepang, Pak Is, ada bekas bom atom Hiroshima. Yang dilihat cuma gedungnya. Itu jadi daya tarik objek wisata menurut saya. Kalau di Mesir adanya piramida, apa yang kita banggakan di situ? Tapi sejarahnya masa kejayaan di Turki, di Mesir. Kemudian di Banda Aceh ada peninggalannya sejarah-sejarah lain. Di Aceh Jaya selain alam yang indah seperti yang kita lihat tadi, ada suatu yang fenomenal dan sensasional bagi dunia, dan dunia sudah melihatnya tapi belum tahu apa namanya. Mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau pulang ke Melabuh melihatnya tapi belum tahu apa namanya. Ada yang namanya saya sebut Tsunami Island, Pak. Pulau tsunami yang dulu daratan nyambung dengan daratan sekarang menjadi pulau. Di puncak Gunung Gurute kita melihatnya. Tadi ada nampak situ. Dulu kampung masyarakat, warga sebelum tsunami belum ada, memang daratan. Tapi setelah tsunami, akibat tsunami jadi pulau. Jadi warga di situ terpaksa mengungsi ke daratan di wilayah dekat Potomerhum, dekat Potomerhum. Nama kampungnya dulu Kampung Ujung Seden. Jadi orang membilang Pulau Suden. Tapi untuk menariknya, kalau kita rubah Pulau Suden menjadi Pulau Tsunami. Itu mungkin jadi masukan untuk Ibu Stefani sebagai bagian daripada itu. Yang lain yang menariknya juga belum masuk di situ. Maaf saya bilang, karena saya bilang tadi 18 tahun di Dinas Pariwisata. Ada hal yang menarik lagi di Aceh Jaya. Ada upacara Si Kebu Jagat, khusus Kebu Jagat. Dia juga di wilayah Dendam. Itu kampungnya Kepala Dinas Pariwisata Aceh Jaya. Itu mungkin nggak ada tempat lain. Itu juga menjadi daya tarik tersendiri. Kemudian kalau objek alamnya ada Laut Ni Pinding Suasa. Itu juga belum tersentuh oleh masyarakat. Itu di sekeliling danau ditumbuhi pindang merah. Ya kena pindang Dengku Malim yang bahasa Acehnya. Itu semua sekelilingnya. Itu juga ada di Aceh Jaya.
Ada dua danau, yang satu danau laut ni Pinang Suasa, satu lagi danau laut Be. Itu dalam wilayah Kabupaten Aceh Jaya. Makanya pada kesempatan hari ini saya nggak panjang cerita lebar. Kalau ingin melihat keunikan Aceh Jaya, sepintas sudah Bapak Ibu tahu, ada Semata Biru, ada Kopi Lamno, sekarang ada Gurita Lamno. Apa itu kepanjangan dari Gurita adalah Gurita Lamno. Jadi untuk kuliner insya Allah tidak ketinggalan dengan wilayah-wilayah lain. Makanya pada kesempatan hari ini saya sebagai mewakili dari pemerintah Bapak Bupati mengharapkan pada acara ini agar pengembangan Aceh Jaya ke depannya bisa ada penyusunan master plan secara keseluruhan Aceh Jaya, agar Aceh Jaya bisa berkembang sebagaimana wilayah lainnya melalui konsultan yang lebih ahli tentang pariwisata. Juga pada kesempatan ini kita mengharapkan ada menyiapkan SDM bidang kompensasi pariwisata melalui bantuan biaya pendidikan yang pendidikan formal di bawah Kementerian Pariwisata. Kalau di Medan saya lihat ada akparnya, atau di Bandung juga ada akparnya. Karena di Aceh baru kita ada Akademi Pariwisata Muhammadiyah, Pak ya. Tapi yang lebih formalnya ada di Medan dan ada di Bandung. Saya pernah juga mengikuti workshopnya dulu di sana. Kemudian yang kami harapkan bantuan penguatan promosi nantinya setelah ada master plan-nya, sudah jadi objeknya dan daerah kunjungan tempat kunjungannya juga sudah memadai. Jadi promosinya mohon dibantu agar Aceh Jaya lebih berkembang di masa yang akan datang. Secara keseluruhan kita tahu tentang pariwisata, tapi secara detailnya, teknisnya kita masih ketinggalan di bidang pariwisata. Yang satu lagi Bu, saya ingin sampaikan juga yang menariknya, Aceh Jaya banyak daya-daya. Banyak daya-daya dari Lamno sampai Tenom ada beberapa daya. Itu daya juga menjadi daya tarik wisata. Tapi ini yang belum kita kembangkan, Pak. Yang jadi daya tariknya ada perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Yang satu misalnya membuat pengajian tentang ilmu tauhid, yang lainnya juga mengajar tentang ilmu tasawuf. Jadi ada perbedaan. Jadi disitulah akan menjadi daya tarik kalau belajar ilmu tauhid ke daerah tertentu atau ke tasawuf ke daerah tertentu. Itu akan kami kembangkan di Aceh Jaya, dan mereka pimpinan daerah juga sudah kami informasikan untuk perbedaan pengajian pada daerah-daerah mereka. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan sebagai penambah tentang objek wisata di Aceh Jaya, karena yang saya bilang tadi masalah pariwisata memang sudah kita ketahui semua secara keseluruhan. Kembali lagi salam terakhir, salam dari Bapak Bupati kami kepada peserta semua, dan mohon maaf atas ada kesilapan kami dalam hal penyampaian ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada
jangan ada cijen tramanyan di pengan soalan di semano pasti angin dipot sajan hati suka kepegah jali tralam negro rumeh muka dom syedaralan takzim kesingah dekat. Jali dalam negro rumeh muka dom syedaralan takzim kesingah dekat. Jangan ada cijen tramanyan di pengan soalan di semano pasti angin dipot sajan hati suka kepegah jali dalam negro rumeh muka dom syedaralan takzim kesingah dekat. Jangan ada cijen tramanyan di pengan soalan di semano pasti angin dipot sajan hati suka kepegah jali dalam negro rumeh muka dom syedaralan takzim kesingah dekat. Rasanya, ayo kita rasain ya. Ini jambu air yang sangat-sangat langka. Ada bijinya di tengah? Ada ya? Buang enggak? Iya. Ini enggak? Iya di sini. Kita panen jambu airnya.
Acara kita hari ini juga disiarkan secara langsung oleh Serambi TV, live di Facebook, dan setelah ini akan disiarkan di YouTube-nya Serambi Indonesia. Jadi yang ketinggalan ya bisa melihat lebih jauh. Ya, ini istimewa memang Aceh Jaya. Pak Ismail capek mendraft kanun tentang wisata halal. Aceh Jaya luar biasa Ismail ya, yang menerbitkan kanun tentang wisata halal. Ya, luar biasa ya. Kalau keindahan saya yakin ya semua yakin lah ya. Kenapa kopi cuma di meja ini? Supaya nanti datang sendiri ke sana. Ini namanya kopi Portugis. Nah, kopi Portugis ada di Lamno Pak ya, di Lamno ya. Pulang dari sini langsung ke Lamno. Ya, menarik ya. Kita juga hari ini hadir influencer ya. Bu Herlin Kenza. Ada orangnya? Ya. Nah, ini salah satu stakeholdernya pariwisata ya, yang mempromosi pariwisata ya. Luar biasa. Baik. Ya, saya nggak mau perpanjang lebar. Ya, kalau ada pertanyaan, ya, atau tanggapan, ya, dipersilakan. Ya. Sebutkan namanya, asal dari mana, ya, dan ditujukan kepada siapa. Ya, 3 orang pertama. Tapi sebelumnya rasanya influencer kalau nggak ngomong nggak enak rasanya. Iya. Harus ngomong juga, ya. Silakan Ibu. Aduh, ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bingung Pak, mau ngomong apa ya? Ya, jadi ini saya benar-benar bangga sekali ya bisa hadir di sini di depan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Dan saya sendiri juga sangat bangga sekali telah lahir di kota Aceh yang luar biasa ini, dengan berbagai pariwisata yang luar biasa, yang indah banget. Dan alhamdulillah hari ini aku bisa berkumpul dengan orang-orang yang sangat luar biasa, dan ini menjadi kebanggaan yang luar biasa bagi saya sendiri. Jujur ini emang pertama sekali buat saya untuk berada di sini, jadi saya benar-benar gugup sekali ini sebenarnya Pak. Ya pokoknya saya berharap Aceh semakin ke depannya semakin luar biasa lagi, semakin maju lagi, dan membangunkan tempat wisata yang luar biasa, mengenalkan kepada kota-kota yang luar biasa lagi di luar sana, bahwasanya kita juga mengabarkan bahwasanya Aceh ini banyak banget loh hal-hal yang luar biasa gitu loh, yang orang-orang luar sana yang nggak tahu gitu. Jadi di Aceh ini selain syariat Islamnya juga yang luar biasa banget, terus pemandangannya juga, tentang pariwisatanya juga luar biasa, alamnya juga. Jadi itu semuanya suatu kebanggaan banget bagi kita semuanya gitu. Jadi aku harapin untuk anak-anak muda, khususnya untuk Aceh, kita tuh emang harus sama-sama untuk menjaga lingkungan, sama-sama untuk mengenalkan bahwasanya Aceh ini memang kota yang sangat luar biasa istimewanya gitu. Demikian Pak. Ya. Ya, baik, terima kasih ya. Ya, bukan satu orang, di Aceh ini banyak influencers, banyak selebgram ya. Sekali-sekali selfie-nya itu tempat wisata ya. Dengan selfie hal-hal yang lain ya. Apalagi kalau bukan selfie, Steffi kan. Nah, Steffi di Aceh Jaya, Steffi di ya. Baik. Ini sudah luar biasa ya. Tentu ada pertanyaan atau masukan, kami silakan 3 orang pertama. Siapa di tangan? Ya, sebelah kiri, sebelah kanan.
Cuma satu orang? Sayang kalau satu orang. Dua? Satu lagi? Oke, kita mulai dulu yang paling belakang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi Pak setelah sekian lama kita vakum. Saya menganggap ini adalah masa untuk konsolidasi Pak, untuk membuat generasi. Saya tour guide, saya mencintai pekerjaan saya dari tahun 90. Ini adalah momen kami berkonsolidasi untuk membuat generasi baru. Terima kasih atas undangannya Pak dari IMA. Saya hanya ingin berbicara realitas saja, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di depan saya yang terhormat. Realitanya kita ada di negara Khatulistiwa. Nama saya Fadlan ya Pak Ibu. Saya mewakili Majelis Pariwisata Aceh, MPA. Negara-negara di Khatulistiwa itu keindahannya sama Pak Ibu. Equatorial line, garis Khatulistiwa itu di mana-mana iklimnya sama, suhunya sama, keindahannya sama. Dari Papua sampai Aceh itu semua indah Pak. Kita nggak bisa mengatakan kita lebih bagus, tapi yang jelas kita lebih pristine, lebih pure. Mengapa? Kita lebih natural. Mengapa demikian? Karena tidak banyak tangan-tangan kotor yang ingin mengambil efek daripada purity itu, keindahan itu. Jadi yang saya ingin dipahami adalah selama masyarakat tidak kita libatkan dalam sebuah upaya pariwisata, selama itulah stigma atau stereotype yang mengatakan wisata itu identik dengan maksiat akan terus ada. Anytime, selamanya. Selama kita tidak merekrut masyarakat, tidak men-share financial feedback kepada masyarakat, maka selamanya akan ada gap. Pengalaman saya Pak. Jadi yang ketiga adalah jangan kita melebihi ekspektasi orang. Orang punya ekspektasi, destinasi kita propagandakan ya, kalau bahasa yang lebih seronok kalau kata orang Malaysia. Kita bombastis tapi kita belum siap secara fundamental. Kita belum ada transparansi harga. Security kita masih bermasalah. Hygienity, health problem kita bermasalah Pak. Jadi jangan sampai kita lebih indah daripada fotonya, lebih indah daripada faktanya Pak. Realitas-realitas ini yang saya ingin kita berpikir bersama, bagaimana caranya supaya ekspektasi orang itu sampai dengan kita, sesuai dengan apa yang mereka ekspektasikan. Kemudian keterlibatan masyarakat itu saya ingin betul-betul dimaksimalkan Pak. Pada waktu tahun 2010 pemandian air panas ISUM itu masyarakat nggak respon Pak awal-awalnya. Tapi sekarang coba lihat, pada saat pintu dibuka masyarakat sudah mengambil spaces itu. Ini yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh United Nations World Tourism Organization, WTO Pak, bahwasanya titik destinasi wisata itu harus ada financial feedback. Kepada siapa? To the locals, kepada orang lokal. Bukan segelintir orang yang biasa kita katakan sebagai orang-orang kaya atau konglomerat yang mengambil uang-uang euro, uang-uang dolar, sementara rupiahnya baru turun kepada kita. Saya lihat Sabang Pak. Uang euro, uang rupiah, uang dolar itu turunnya kepada pemilik divers. Uang rupiahnya baru turun kepada asisten menyelam, driver, security, uang-uang kecil Pak. Bagaimana kita mau membangun ini kalau kita tidak merasakan kue pariwisata itu terbesar dimiliki porsinya oleh masyarakat. Financial feedback to the locals, itu nomor 3 sebenarnya dalam WTO Pak. Yang pertama conserve. Saya setuju dengan Aceh Jaya, alhamdulillah Aceh Jaya saya pernah sekolah Pak di US. Aceh Jaya saya promosikan sebagai jalan yang terindah yang pernah kita miliki sebagai hadiah Amerika Serikat. USAID. Itu salah satu modal saya berbicara kepada Amerika tentang indahnya Aceh sebenarnya, berterima kasih kepada dunia lewat bantuan jalan itu. Kemudian Petum Rohum. Kemudian keturunan Portugis sudah kami datangi dengan tim dari Malaysia Pak. Tim ini ingin menginap di sana. Jadi banyak poin Aceh Jaya sebenarnya menang, sangat menang. Tapi dengan kata lain, Bapak-bapak, ini orang belum tahu, belum paham, belum lihat. Saya lintasan saya Pak, saya di Tapak Tuan. Saya West Coast juga. Jadi dengan kata lain,
Saya ingin pariwisata ini lebih optimis seperti yang tertulis, ya Pak, tetapi juga harus realitas. Melihat realitasnya. Jangan nanti kita lupa kepada sandaran kita, Pak. Lupa kepada merekrut masyarakat, melibatkan masyarakat dan menghormati. Inilah poin yang kedua dari WTO setelah conserve, preserving, melestarikan kearifan lokalnya, jangan tergerus. Demikian Pak bisa sampaikan. Saya tidak tahu, saya tidak menuju kemana-mana. Saya cuma ingin sebagai tambahan saja dan poin-poin untuk kita berpikir ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, sebagai masukan yang baik ya. Memang tidak sendiri, nggak boleh sendiri, bersama-sama. Ya. Pertanyaan kedua tadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakhrizal S. Saya mewakili dari akun Wisata Aceh. Salam hormat saya semua kepada yang ada di sini. Saya sebenarnya hanya ingin sharing sedikit tentang apa yang kita terima di Wisata Aceh sendiri, di akun Instagram Wisata Aceh sendiri. Sebenarnya kita di akun Wisata Aceh sendiri kita sangat optimis sekali untuk kebangkitan pariwisata yang ada di Aceh sendiri. Nggak cuma di Banda Aceh, nggak cuma di Aceh Jaya, tapi seluruh yang ada di Aceh. Hanya saja yang ingin kita sampaikan di sini, kita juga ketika kita mengepost sesuatu yang ada di tempat daerah pariwisata ataupun yang bisa dikunjungi oleh masyarakat Aceh sendiri ataupun dari luar Aceh sendiri, itu masih banyak keluh kesah yang sering kita terima di pesan Instagram itu sendiri. Banyak poin-poin yang sebenarnya yang membuat pariwisata yang datang ke Aceh itu sendiri banyak agak sedikit kecewa dengan realita yang mereka lihat di media sosial seperti itu. Jadi di sini kita juga mengharapkan dukungan dari pihak manapun, misalnya dari IMA sendiri ataupun Dinas Pariwisata segala macam. Selama ini kan untuk kita mempromosikan wisata Aceh itu sendiri kita berjalan dengan sendirinya gitu, bisa dibilang tanpa dukungan apapun. Untuk selama ini semua kita bisa dibilang kalau untuk kita mencari bahan untuk semua bahan postingan itu sendiri kan itu mengeluarkan biaya kos yang sangat besar. Jadi selama ini kita hanya mengambil dari yang udah ikut mempromosikan, kita minta videonya ataupun fotonya, kita bantu posting segala macam. Di Instagram juga kita nge-repost, di story segala macam itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua orang pendapat. Tidak ada pertanyaan. Ya. Ada pertanyaan yang lain dulu? Ada dari MC mau bertanya. Ya. Ini semangatnya luar biasa sebenarnya. Mungkin belum terpicu saja nih. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Mbak Stevi nih, Mbak. Sebelumnya saya juga sudah berkiprah di dunia pariwisata. 2017 saya menjabat Duta Wisata Aceh dan sudah ke beberapa daerah juga. Tapi di sini sudah ada yang lebih suhu lagi, sudah ke 13 negara, gitu ya. Apa sih, Mbak, yang bisa kita adopsi dari negara lain untuk kita bangkitkan lagi pariwisata Aceh gitu. Padahal kalau kita lihat di negara lain itu mungkin wisatanya enggak nature gitu, lebih banyak buatan gitu ya. Tapi kenapa mereka bisa lebih maju? Apa mungkin masyarakatnya atau apa yang bisa kita adopsi gitu? Terima kasih Mbak. Ya, ternyata duta wisata. Efek pakai masker ya kan? Nggak tahu kita ada duta wisata di tengah-tengah kita gitu ya. Baik. Pertanyaan ditujukan kepada Ibu Stevi ya, namun bapak-bapak yang lain saya pikir juga perlu tanggapan dengan masukan teman-teman dari masyarakat pariwisata Aceh ya dan Instagram ya wisata Aceh ya. Jadi bersama-sama nanti setelah Ibu Stevi mungkin
Dari Pak Iskandar, Pak Kris, Pak Mustafa. Ya, silakan Bu Stevi. Kasih ya. Saya jawab sambil duduk aja ya, biar lebih santai. Oke. Saya langsung aja jawab. Pernah dengar kalimat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai sejarah. Itulah kenapa mereka bisa begitu. Kenapa mereka bisa maju. Pergi ke Eropa, masuk ke seluruh gereja-gereja. Semua gereja adalah tempat mencari tempat pariwisata terbesar. Sejarah yang mereka kembangkan. Pergi ke Istanbul, apa yang dijual di sana? Sejarah. Makanya saya bilang, oke, mungkin Aceh katanya terpentok syariat, kan? Dulu saya nggak kenal Aceh, jadi yang saya tahu cuma Aceh Marathon, karena saya melihat dari kacamata luar. Yang saya lihat cuma bagaimana bisa mendatangkan orang banyak. Saya nggak tahu kalau syariatnya sampai separah itu, sampai segimana. Nah, mungkin kadarullah ya, karena tidak ada sesuatu yang kebetulan di dunia ini. Allah bawa saya ke sini, saya pelajari tentang Aceh. Akhirnya saya tahu, Aceh adalah tempat saya hijrah. Saya belajar tentang Islam. Dan ternyata, kalau pertanyaannya tadi itu bagus sekali. Apa yang membuat negara-negara itu bisa besar? Sejarah. Mereka mempertahankan sejarahnya sampai detik ini. Mereka menghargai setiap hasil sulaman. Saya pernah tinggal di Paris selama kurang lebih hampir 2 tahun. Untuk harga sapu tangan yang hanya kena sulam sedikit, harganya 100 euro. Kenapa kita enggak? Bertahun-tahun menenun satu kain, berapa harganya? Udah bagus 3 juta, 4 juta. Kan? Karena kita sendiri enggak menghargai. Kalau kita sendiri tidak menghargai, jangan harap orang lain akan menghargai kita. Maka tadi saya bilang, kita nggak usah dulu ngomong ke sana kemari, tapi kita dulu, rumah kita dulu kita benahi. Minimal satu yang paling sederhana, kebersihan, sampah. Ada sampah, kita aja yang mungut, nggak apa-apa, ajak teman-teman. Karena kalau nggak kita yang mulai, nggak akan pernah ada. Jadi seperti yang tadi Mas Syafa tadi, mohon maaf saya lupa namanya, dari perwakilan pariwisata, benar semua yang beliau katakan, dan itu pasti berkaca dari pengalaman. Ekspektasi kita terlalu tinggi tapi kita sendiri tidak pernah mau berusaha. Maka sekarang ayo kita hadapi realita, jangan lagi kita cuma duduk untuk bercerita tentang rencana-rencana, tapi sekarang saatnya untuk melakukan realisasi. Kita harus bekerja dari seluruh stakeholder, melibatkan seluruh masyarakat. Bagaimana sih sebenarnya caranya menyadarkan masyarakat? Kita ajak sama-sama, ayo kita kumpul sampah. Sambil kita mengumpul sampah, kita berikan edukasi tentang betapa pentingnya kalau tamu pariwisata itu bisa datang ke daerah, bisa meningkatkan devisa negara, nggak cuma daerah tapi bahkan juga negara. Banyak, satu wisatawan aja sudah menguntungkan. Satu pemilik tiket pesawat, satu pemilik transportasi rental, mungkin mobil, satu supir taksi, satu restoran, satu hotel. Nggak ada cerita bisnis pariwisata rugi. Jadi pertanyaannya tadi bagus sekali. Sekali lagi yang diingat adalah bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai sejarahnya. Sejarah Islam kita yang kita angkat. Dan itu yang kita kembangkan. Kalau yang muslim aja pergi ke gereja untuk mempelajari sejarah, masa iya sih seluruh muslim di dunia ini nggak mau datang ke Aceh untuk mempelajari sejarah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa ya. Kemudian juga oleh Pak Iskandar, ya, walaupun mewakili Pak Wali, ya, supaya ke depan menjadi Pak Wali Kota. Ini memang orang yang bicara tentang pariwisata, Bapak Kadis Pariwisata Aceh. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali tadi banyak masukan, terutama dari masyarakat pariwisata Aceh, yaitu ada Pak Fadullah tadi ya. Memang benar sekali Pak, sebagaimana Bapak sampaikan tadi, kita tinggal di daerah yang beriklim tropis, jadi hampir semua sama sebenarnya. Indonesia, Filipina, kemudian Thailand dan lain sebagainya, ini kan hampir semua sama. Semua yang ada di tempat kita juga ada di tempat orang sebenarnya kalau kita lihat dari sisi alam. Tetapi yang paling penting bagaimana kita bisa menunjukkan sesuatu yang potensi yang ada di tempat kita, sesuatu yang unik. Orang pasti akan melihat yang unik tersebut. Nah, ini yang sebenarnya harus kita eksplor bersama-sama. Jadi di sini untuk mengeksplor dan untuk menjaga keunikan tersebut perlu kolaborasi semua stakeholder. Perlu juga dilibatkan masyarakat. Jadi masyarakat jangan cuma menjadi penonton,
tetapi juga harus dilibatkan di dalam pariwisata itu. Tadi juga disampaikan masyarakat sangat mengharapkan adanya dampak ekonomi ya di daerah mereka itu sendiri. Kalau punya dampak ekonomi, saya sangat yakin bahwa masyarakat ini akan mau dan terlibat di dalam pariwisata itu sendiri. Ada beberapa kawasan terutama di Banda Aceh yang mereka sangat mendukung, tetapi ini butuh waktu untuk membangun pariwisata kita. Butuh perubahan mindset daripada masyarakat kita juga di sini sangat kita butuhkan. Terutama tadi sebagaimana dikatakan oleh Ibu Stevi, ya tempat pariwisata itu harus bersih dari sampah. Masyarakatnya harus hospitality, harus murah senyum masyarakatnya. Kemudian juga dalam penyajian, apakah kuliner dan lain sebagainya juga ya harus benar-benar kita katakan menunjukkan kejujuran. Jangan harganya dinaikkan. Nah, ini yang selalu kita sampaikan kepada masyarakat kita yang ada di kawasan objek-objek wisata yang ada di Kota Banda Aceh. Salah satu objek wisata yang memberikan dampak ekonomi yang cukup besar kepada masyarakat di Kota Banda Aceh adalah di kawasan Ulele. Itu tidak lebih ya dan tidak kurang dari 200 UMKM yang ada di situ. Dan uang yang berputar itu mungkin dalam 1 minggu bisa mencapai ratusan juta mungkin, saya pikir. Karena kalau kita lihat itu hampir setiap hari itu ramai dikunjungi. Kalau Sabtu Minggu macet di situ. Nah, masyarakat juga punya dampak, terutama para nelayan tersebut. Dan saat ini nelayan-nelayan kadang-kadang yang menyewakan perahu-perahunya kepada para wisatawan, walaupun saat ini agak sulit, Pak, karena kita masih dalam masa pandemi, ya agak sulit, ya. Kalau sebelumnya ini juga ada kapal dari Depadi, mereka juga menyewakan sampai 10 juta itu satu hari. Masyarakat juga menyewakan. Nah, ini adalah dampak-dampak daripada pariwisata yang ada di Kota Banda Aceh. Kemudian bagaimana kolaborasi? Kita pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri dalam memajukan pariwisata. Perlu kawan-kawan seperti Pak Fadlullah. Perlu kawan daripada travel, perlu juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada di tempat kita, ya, untuk memajukan pariwisata. Kalau kita saja berkoar-koar tanpa didukung masyarakat juga agak sulit dan sangat sulit, karena kita juga masih ada budaya, Pak. Ini salah satu budaya yang harus kita hilangkan. Kalau di Aceh nih, kalau 3 hari berkunjung ke rumah sudah ditanya biasanya, ini Bapak udah 3 hari berkunjung ke tempat kami ini, apa mau dilanjutkan atau tidak? Tetapi dalam hal pariwisata kalau bisa berkunjung lebih lama kalau kita. Nah ini, kemudian juga ada orang Aceh dulu betoto ngurung-ngurung asegan. Orang-orang luar nanti culik dan lain sebagainya. Nah ini mindset-mindset begini juga harus kita robah. Ya, harus kita robah semuanya. Memang untuk merubah itu perlu waktu sedikit demi sedikit. Kemudian ekspektasi yang cukup tinggi ya. Ya ini juga sesuatu ya, kita katakan dilema ya pada kita ini dengan target-target yang cukup tinggi. Kadang-kadang kita belum juga melakukan pembenahan-pembenahan di dalam supaya ada atraktif kepada para turisme untuk datang ke sini. Apa yang kita lakukan selama ini di pemerintah Kota Banda Aceh dengan semua stakeholder yang terlibat di pariwisata? Kita katakanlah di masa pandemi pada saat ada pembatasan-pembatasan, ya kita tentu membenahi semua objek-objek wisata yang ada di tempat kita ini. Dulu kita tidak punya dermaga wisata. Sekarang dalam masa pandemi kita sudah punya 4 dermaga wisata Kota Banda Aceh. Kemudian di Ulele juga, dulu tidak punya gazebo, sekarang sudah mulai punya gazebo. Dan kita terus melakukan penambahan objek wisata agar ini bisa menjadi daya tarik. Kemudian yang paling penting juga bagaimana kita mempromosikan marketing ini yang paling penting. Itulah kita dari pihak Kota Banda Aceh setiap ada kegiatan-kegiatan bersifat award di ajang nasional, ya tentu kita ikut. Tahun kemarin ada Anugerah Pesona Indonesia ini dalam rangka juga promosi wisata Kota Banda Aceh. Kita ikut juga, kita mendapat juara 1 untuk destinasi unik tahun 2020 kemarin. Kemudian di tahun 2018 kita dapat terpopuler ya untuk wisata halal Masjid Raya. Di tahun ini kita ikut brand juga Pak, yaitu Charming Banda Aceh. Dan saat ini kita sudah mengungguli daripada yang lainnya, yaitu kita sudah melebihi, footingnya lebih daripada 60%. Ini juga bahagian daripada promosi.
Cantik sebagai secantik apapun daerah kita, kalau kita tidak promosi, orang tidak akan kenal daerah kita. Maka promosi ini sangat penting. Kemudian juga kawan-kawan duta wisata yang ada di tempat kita, komunitas, travel, yang paling penting juga travel. Bagaimana membuat hubungan kerjasama dengan daerah-daerah lain, terutama dengan Malaysia. Ya, bagaimana mereka juga menceritakan keindahan daripada Aceh ini, sehingga nanti mereka bisa tertarik datang ke sini. Jadi tidak mungkin kita sendiri, harus bersama-sama. Kalau bersama-sama saya rasa Aceh ini akan banyak dikunjungi oleh turis-turis baik dari mancanegara maupun turis domestik yang ada di Indonesia. Orang rindu sebenarnya Pak akan Aceh, tapi apa kita bilang Pak, masa pandemi ini ya semua sektor harus going down dan kita juga akan bangkit sedikit demi sedikit. Ya mudah-mudahan ke depan kita sangat optimis ya dengan potensi yang ada di Aceh, Bu Stefi, kemudian juga Bapak dari Kepala BI, dengan bantuan kawan-kawan secara keseluruhan, Aceh ini akan bangkit kembali pariwisatanya. Tentu dengan bangkit pariwisata akan bergeliat kembali ekonomi, kita bisa menekan angka pengangguran dan menekan angka kemiskinan di Aceh. Ini yang kita harapkan semua. Mungkin itu Pak, sekian terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kadis Kota Banda Aceh. Mohon maaf kenapa saya berdiri sini. Saya perlu tahu ada duta wisata, jadi berdiri sebelah sini. Ya, jangan cemburu ya. Baik, saya nggak meragukan peran Bank Indonesia dalam sektor wisata. Banyak program yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan juga konsentrasi Bank Indonesia adalah membesarkan pendapatan negara melalui pemasukan devisa, salah satu pariwisata. Dan juga sebenarnya yang belum terceritakan juga peran UMKM ya, yang disupport oleh Bank Indonesia. Karena ini sektor-sektor juga yang mendukung pariwisata. Ya, untuk itu kami katakan Chris untuk menanggapi tadi dari pertanyaan. Terima kasih Pak Is. Mungkin saya sharing sedikit apa yang terjadi di Nusa Tenggara Barat supaya bisa teman-teman juga di sana Pulau Seribu Masjid, di sini Serambi Mekah. Kan sesuatu yang setara sebenarnya. Nah, hal yang disampaikan oleh Pak Fadullah ya tadi, ini sebenarnya itulah yang juga dijalankan, yang harus dijalankan oleh kita bersama. Kita sebagai contoh di Nusa Tenggara Barat ini dulu istilahnya NTB itu singkatannya nasib tergantung Bali, betul kan? Jadi benar-benar sebagai nggak dilirik sama sekali. Bali segitu orang dunia datang pun dia kembali lagi. Nah, apa yang dilakukan oleh Nusa Tenggara Barat yang pertama tadi memang branding, memang membuat sesuatu yang tidak bersaing dengan Bali tapi melengkapi Bali. Makanya kalau kita lihat NTB alam ya pasti sama. Kalau setelah saya tahu Nusa Tenggara Barat, Bali kita sudah hafal banget pojoknya di mana saja. Kalau alam nggak ada apa-apanya dengan Nusa Tenggara Barat. Kalau alam ya, tapi budaya dia kuat, nah, seperti itu. Nah itu artinya akhirnya NTB memilih untuk apa yang disebut sport tourism, adventure sekaligus sport tourism. Makanya ada MotoGP, makanya ada Rinjani Tour de Lombok. Makanya nanti seperti itu yang dituju. Kemudian ya ada itu yang biasa mereka menjadi di situ bagian dari sport sekaligus dari tourism. Brandingnya ini yang menurut kami hal yang memang harus kita punyai di Aceh. Banda Aceh, charming Banda Aceh seperti itu. Nah, dan itu menjadi alami saja. Kami memang menjadi alami. Betul Pak, saya setuju kalau bagaimana membuat menjadi lebih alami yaitu melibatkan masyarakatnya. Satu lagi contoh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Kita kalau misalnya ke Bali ke hotel, misalnya hotel Novotel lah, misalnya hotel yang pakai sudah change hotel, sudah brand hotel, kita pasti merasakan layanan A misalnya levelnya kayak gini. Tapi pada saat
kemarin masuk ke Novotel Mandalika, Novotel di Lombok, itu kok ada yang beda. Bedanya bukan lebih bagus, bedanya karena standarnya nggak dapat. Ternyata masalah SDM. Nah, jadi SDM ini juga menjadi PR besar pada saat kita untuk bisa nantinya seperti memberikan standar yang sama bagi seorang tamu. Tamu biasa misalnya di level tadi ke Novotel di mana seluruh dunia sama kok saya rasakan, tapi kenapa tiba-tiba masuk ke Lombok atau saat ini misalnya Aceh sama-sama Novotel namanya tapi kok beda, berarti itu kita PR kita adalah di situ. Nah, itu yang sudah di dalam industri hotel. Di luar masyarakatnya, nah rasanya memang PR kita terutama pemerintah memang untuk bisa mengajak nanti. Kenapa sekali lagi visi kepala daerah, visi para bupati, wali kota, gubernur itu sangat penting karena dia yang punya anggaran. Kita nggak bisa, kita lihat yang maju sekarang pun. Bali gubernurnya dari dulu juga concern. NTB sekarang gubernurnya concern. Banyuwangi kita lihat bagaimana dia concernnya. Jadi concern anggaran, concern SDM, concern program. Nggak bisa tidak, Pak. Tapi masyarakat juga akan bekerja sama. Jadi nggak kami melihat Bank Indonesia ada di setiap provinsi, jadi kami bisa melihat hal-hal yang sebutlah baik di tempat lain yang kita bisa tiru di sini, dan salah satunya memang tugas kita Pak Is untuk kita bersyukur ada Pak Wali Kota Banda Aceh yang sangat luar biasa. Kita bisa perbandingkan dalam hal pariwisata concern beliau dengan wali kota yang lain. Bagaimana Pak Wali Kota kalau bisa semuanya tadi pertemuan wali kota se-Indonesia di Banda Aceh, karena itu bagian dari memang tugasnya para pemimpin untuk melakukan itu. Nah, kita berharap semua yang di Banda Aceh, semua yang di Aceh kapasitasnya atau semangatnya sama dengan Pak Wali Kota Banda Aceh. Nah, dan itulah yang terjadi di luar. Nah, jadi kalau boleh saya concern 3 hal tadi. Yang pertama adalah SDM, branding. Yang pertama branding, ya branding kita kenalkan, kita buat dan kita kenalkan sebagai saling melengkapi. Nggak ada namanya sebenarnya bersaing, karena semua orang pengen yang terbaik. Tapi insya Allah kalau saling melengkapi, sebagai level kota pun juga sama. Banda Aceh dengan Aceh Jaya bukan bersaing, ya tinggal melengkapi, tinggal paketnya aja dijual dari sini pergi ke sana, kemudian seperti itu. Kan itu saling melengkapi. Jadi sebagai customer merasa dapat yang lebih banyak, dapat yang lebih lengkap, seperti itu. Yang kedua tadi SDM, betul itu SDM, termasuk bagaimana melibatkan masyarakat. Pelan-pelan ada satu desa wisata di di Lombok yang pelan-pelan muncul menjadi desa yang sangat khas. Di situ homestay itu tumbuh dengan banyak, tapi standar, mohon maaf, toiletnya rapi semuanya. Paling itu kan yang paling dijagain sebenarnya kalau seorang bepergian itu, standar yang di toilet itu menjadi standar yang nyaman. Itu seperti itu sebagai contoh. Jadi itu menjadi masyarakat keterlibatannya masuk, mereka mendapatkan sebagai pelaku mendapatkan pendapatan. Dan yang tadi terakhir, memang tugas kita Pak Es untuk mengajak, mendorong para pemimpin daerah, para kepala daerah, karena memang mereka yang punya anggaran yang sangat besar. Kemudian mereka juga punya SDM, Pak Es ya. Kemudian ada juga mereka sebenarnya punya program yang melibatkan masyarakat, dan nantinya pasti para investor, para pelaku ekonomi, pelaku pariwisata pasti tertarik untuk dimanapun di situ yang nyaman untuk berbisnis pasti udah datang, pasti itu aja. Jadi rasanya mudah-mudahan 3 hal tadi bisa menjadi PR kita bersama-sama. Demikian Pak Is. Baik, terima kasih Pak Kris ya. Jadi pertama dikatakan branding. Nah, ini kerjaan IMA ya. IMA, Indonesian Marketing Association. Yang mau daftar menjadi anggota IMA silakan
download di Play Store. Ya, ada IMA, boleh daftar langsung. Ya, kalau yang suka tentang marketing. Marketing ini ilmu sapu jagat, ya. Ilmu sapu jagat. Jadi semua perlu marketing, ya. Ada sertifikasinya, ya. Jadi semua bisa dipasarkan, ya. Jadi bukan hanya memasarkan, tapi bagaimana meningkatkan nilai tambah. Sebenarnya Pak Asisten 1 masih di restroom, mungkin beristirahat. Rasanya ada Pak Kadis Pariwisata ini. Ya. Jadi nggak sah kalau Pak Kadisnya nggak bicara. Ya, kami persilakan Pak Kadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadis Dispora Aceh Jaya sebenarnya. Ya, kita di Aceh Jaya baru tanggal 9 September ini baru ada rumah. Yang dulunya kita numpang di Dispora. Makanya saat ini kita Dispora, bukan pariwisata. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. Saya sependapat dengan Bapak tadi. Memang di Khatulistiwa ini keindahan alam itulah sama, tapi tidak sama, Pak. Sama tapi tidak sama. Ya, itu tergantung kepada kita gali sendiri. Tergantung kepada kita yang menggalinya. Jadi makanya kita di Aceh Jaya ingin menggali. Walaupun belum ada rumah, kita sekarang ingin menggali, terus menggali. Gimana keindahan baik di Aceh Jaya maupun dimanapun berada. Saya sangat setuju dengan Bapak. Mulai dari Banda Aceh sampai ke Tapak Tuan. Kau kasadoleh memang kancak kasadoleh, Pak. Ya, memang kancak kasadoleh. Apalagi di pantai-pantai. Ya, cuma kita ingin memperdalami, apalagi kami seperti yang ditugaskan oleh Bapak Bupati untuk memperkayakan Aceh khususnya dan Indonesia dengan keindahan-keindahan alam. Ya. Banyak tadi mungkin kita sudah dengar Bapak Asisten 1, juga kita sudah lihat video-videonya. Memang di Aceh Jaya masih banyak yang belum tergali. Dan insya Allah ke depan Bapak staf khusus tadi sudah berjanjikan dengan saya, sepulang dari ini atau di sini katanya kita akan duduk kembali, kita akan bahas kembali. Mungkin ini dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, hari ini tidak hanya hasil daripada seminar ini, ada komitmen langsung. Staf khusus sudah langsung ada komitmen nih ya. Ada mentornya, karena dikatakan oleh Pak Gubernur dan dikali oleh Pak Ismail tadi, ya serius boleh serius, budget ada tidak. Nah itu menjadi orientasi ya, salah satunya ya. Memang banyak wanita cantik di dunia ini, ya. Bagi saya hanya satu wanita cantik, istri saya. Begitu juga pariwisata, banyak keindahan di mana-mana, tapi uniqueness itu ada di setiap tempat atau lokasi wisata, destinasi wisata. Ya, Guritno yang ada hanya di Jakarta dan di Lamno, ya. Betul ya, artis Guritno ya. Di Lamno, Gurita Lamno, ya. Lobster memang ada di mana-mana, tapi mie lobster itu ada juga di Aceh Jaya dan enak. Ya. Durian lebih lagi, waduh. Jadi kalau cerita itu, aduh rasanya pengen pulang terus ini ya. Jadi saya pikir alhamdulillah hari ini kita sudah selesaikan ya. Tidak selesaikan, ini nggak pernah selesai. Karena kita baru start ya. Rumput sudah panjang, lantai sudah kotor, senyum sudah hilang ya. 2 tahun nih, tapi hari ini masih hilang juga senyumnya di balik masker ya. Jadi harus latihan mata yang tersenyum ya. Bagaimana senyum mata ya. Jadi orang nampak senyum.
atau pakai khas ya, senyum ya. Atau apalah. Ini ahlinya, ahli influencer nih. Wisata Aceh. Ini ahli-ahli mereka nih yang membuat kode-kode khusus bagaimana tersenyum. Atau pakai masker transparan. Ya. Tapi suatu hal bahwa wisata ini hak semua orang. Karena Allah sudah katakan itu. Berjalanlah ke seluruh muka bumi. Ya, untuk menikmati keindahan alam, untuk menikmati kekuasaan Allah. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Jadi manfaatkan itu, ya. Orang sudah mulai stagnan dengan kondisi ini. Orang sudah mulai berubah, mencari keramaian di tengah kesunyian, ya. Dan kita punya wilayah, ya, punya kecantikan, punya keindahan, punya uniqueness. UMKM sangat berperan, ya. Nah, sebelum saya simpulkan lebih jauh, mungkin Bapak ada mau disampaikan lagi, Pak? Tadi sudah diwakili juga oleh Pak Kadis, ya. Ya, jadi rangkaian tadi dari Pak Wali Kota Banda Aceh, bagaimana kesiapan Banda Aceh, ya, tetap optimis, ya. Bahkan bulan depan, Pak, ya, yang Wali Kota, ya, seluruh Indonesia akan ada di Aceh. Buktikan senyum itu masih ada. Ya, karena orang Aceh memang ramah. Ya. Belajar dari sejarah. Itu penting, dinyatakan oleh Bu Stefi. Ya. Kita dari kebesaran Iskandar Muda. Ya. Sudah disampaikan dari pemateri, ya. Jadi dari Banda Aceh mengalir dengan data-data yang mengatakan bahwa pariwisata sektor yang memang mendatangkan devisa bagi negara. Ya, mendapatkan pendapatan yang multiplier effect kepada seluruh masyarakat. Sektor UMKM, sektor perhotelan, travel agents, semua akan mempengaruhi. Ya, makanan kita memang banyak berasal dari mungkin India, kan Aceh, Arab, Chinese, Eropa, Hindia. Ya, jangan disingkat yang lain, ya. Ada cantik enak hidup Aceh. Ya. Keberagaman itu masuk dalam makanan kita. Kari, ada kari kambing, semua kari ayam, dan itu uniqueness. Busi ite nggak ada di mana-mana. Ada? Itu nasi bebek, bukan busi ite. Ya. Jadi ada kekhasan yang menjadi branding kita, ya, yang tidak terlihat, ya, pada tempat-tempat yang lain, ya. Ya, dan itu luar biasa, ya. Ditambah oleh Bu Stefi tadi, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Dan Pak Mustafa juga menggambarkan bagaimana Aceh Jaya, ya. Kalau kita ke Melabuh, ke Tapatuan, pasti melaluinya, dan indahnya luar biasa. Panjang pantainya, ya, selalu orang akan berhenti untuk mengabadikan. Di Lamno ngopi, ya, pada jam-jam tertentu ngopi bersama siamang. Ya, waktunya, ya, ada waktunya siamang turun, ya, di Kurte, ya, di Kurte. Jadi itu cerita yang punya nilai jual yang besar. Karena marketing is about how to create a value, menciptakan nilai. Maka segera daftar di IMA. Promosi IMA. Ya, jadi itu serangkaian yang kita bicarakan hari ini, bukan kita cerita selesai, tapi menjadi PR kita bersama, menjadi tugas kita bersama, ya, dan itu menjadi jalan, menjadi, kalau bilang Aceh Jaya nanti lain lagi, ya, menjadi Aceh lebih maju, ya. Nanti kalau saya bilang Aceh Jaya, udah urusan Pak Zuhar dengan Pak Azhari, ya. Baik, sebenarnya saya juga, ya, ucapkan terima kasih kepada Pak Ferry khususnya yang telah mempersiapkan kegiatan ini luar biasa bersama tim dari inkubator Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ya, yang bekerja dari awal
sampai hari ini kita bertemu di sini, ya ada ketuanya Zahran, mana Zahran? Oh lagi di belakang, pasti perkenalkan di belakang ya, nggak dapat momen ya. Dan juga terima kasih banyak kepada sponsor kami yang alhamdulillah, ini Zahran, ya ketua inkubator, handsome dan masih jomblo. Terima kasih juga kepada PT Telkom, ya, PT Pegadaian Syariah, Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Pak Kris, terima kasih banyak. Ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ya, Pemerintah Provinsi Aceh, Pak Ismail, ya, Wakil Pak Gubernur, sampaikan ke Pak Gubernur nanti, ya. Semoga Pak Gubernur cepat sembuh, dapat kembali ke tengah-tengah kita. FIF Group, ya, yang juga merupakan anggota IMA. Serambi On TV, jadi sekali lagi saya ingatkan, hari ini kita live di Serambi TV, dan setelah ini ada di YouTube Serambi Indonesia. Juga terima kasih kepada inkubator, Kriyat Muraya Hotel Aceh, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah Aceh, The Padi Hotel, Garuda Indonesia Aceh, dan FK BUMN Aceh yang telah membantu kita semua sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua, dan kerja kita belum selesai, ya. Terutama anak muda nih, ya, ini para influencers muda-muda semua, sayangnya pakai masker, ya, kecantikannya tidak nampak, kegantengannya tidak nampak, bukan cantik saja ya. Aceh ini terkenal dengan cantik dan ganteng, ya. Maka terutama si mata biru. Banyak teman bertanya, masih ada nggak mata biru? Masih ada ya? Ya. Ada kampung mata biru ya? Nama kampungnya apa? Oh ada. Jangan buka rahasia ya. Catat ya, itu destinasi berikutnya. Ya, jadi baik, itu saja saya pikir. Terima kasih banyak kepada para narasumber, alhamdulillah luar biasa, menjadi masukan bagi kita semua, para peserta, para influencers, ya, para selebgram, para Instagram, para asosiasi pariwisata, stakeholder pariwisata, kepada Pak Ismail, ya, kalau ada curhat-curhat langsung saja, ya, ya. Itu yang berurusan tentang bisnis pariwisata ya, Pak Kabid ya. Itu saja, sekali lagi terima kasih pada semua pihak yang telah mensukses acara ini. Saya diminta oleh panitia untuk menutup kegiatan ini sebagai Presiden IMA Chapter Banda Aceh. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada panitia. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Iskandar Syah. Maju tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke, ini narasumbernya kece-kece semua pastinya, keren-keren, dan membahas pariwisata Aceh yang begitu luas. Sebenarnya sih nggak cukup sehari ya kalau kita bahas pariwisata Aceh, gitu ya. Harus ada berhari-hari ya untuk kita kupas, kita kulik semua. Pasti kita semua tuh terkejut kalau kita nonton video ya, kalau Pak Iskandar bilang apa nama daerahnya atau lokasi yang dihilangkan, kita mungkin nggak tahu itu di mana gitu ya. Bisa jadi ini di mana, di Swiss gitu ya. Padahal di Aceh Jaya gitu Pak ya. Oke. Nah, baik, berbahagia, terima kasih banyak atas antusiasnya dan juga waktunya pada hari ini, dan kita masih ada acara selanjutnya. Kita masih ada hadiah, masih mau bagi-bagi hadiah. Jadi kita mohon untuk Bapak Ibu tetap di tempatnya masing-masing ya. Selanjutnya kita mohon kesediaannya kepada para narasumber dan juga moderator untuk dapat maju ke depan. Kita akan menyerahkan piagam penghargaan. Iya,
Selanjutnya juga sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak untuk para influencer yang sudah hadir. Ada Kak Herlin Kenza, kemudian juga ada Kak Kaka Alfarisi, Kak Egi yang sudah hadir, sudah meluangkan waktunya hari ini. Ya, langsung saja. Untuk pertama kita serahkan kepada Bapak Kris, kami mohon kesediaan Pak Munardi untuk dapat menyerahkan piagam. Kepada Bapak Kris selaku pimpinan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Ya, selanjutnya kepada Pak Iskandar akan diserahkan oleh Sekpan. Atas panitia, silakan. Mewakili Pak Wali Kota ya. Oke, baik. Selanjutnya kepada Pak Mustafa akan diserahkan oleh langsung Pak Ismail SPD. Kami mohon kesediaannya Pak. Ya. Perwakilan Gubernur Aceh ini ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Selanjutnya kepada Pak Iskandar Syah Majid selaku moderator kita akan langsung diserahkan oleh panitia. Oke. Dan kemudian kepada Ibu Stefi Borasa akan langsung diserahkan oleh perwakilan panitia juga. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada narasumber juga moderator kita. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk para narasumber kita. Oke, baik, kami persilakan untuk dapat duduk di tempatnya kembali. Iya, oke. Sekarang kita mau bagi-bagi hadiah ya. Ini mungkin beberapa peserta di sini sudah pegang nomor. Oke, ini sudah ada di Facebook semua ya. Semuanya udah pegang nomor ya. Waktu masuk tadi udah dikasih sama panitianya, mohon dikeluarkan, jangan sampai ketinggalan nanti. Oke, hadiahnya saya mau bacain dulu nih, hadiahnya biar lebih menarik gitu ya. Ada 2 voucher penginapan di Depade sebesar 50% dipotong nanti harganya. Wah. Kemudian ada 3 voucher swimming pool di Depade free ya. Untuk 1 orang atau 2 nih? Untuk 1 orang aja ya. Oke, kemudian ada 3 voucher NA Coffee sebesar Rp50.000. Dan juga ada 2 voucher tabungan emas sebesar Rp250.000 dari Pegadaian Syariah. Oke ya. Nih, langsung aja. Pertama kita minta kesediaan dari siapa ya? Untuk dari influencer ya. Dari influencer kita minta kesediaannya untuk mengacak-acak dulu. Aduh. Oke, kakak boleh Kak? Silakan Kak. Ambil. Mau diambil 1 nomor, siapakah kira-kira yang akan mendapatkan hadiah voucher penginapan di Depade? Waduh. Selamat kepada pemilik nomor 4. Ya, siapa? Waduh. Diri sendiri. Oke, langsung ya di sampingnya ya. Aduh, vouchernya ada nggak? Belum ada ya? Udah ada. Oke, langsung diserahkan aja. Penitiannya. Waduh, ini tetangganya yang dapat Pak. Langsung diserahkan panitia. Ini kayak apa ya? Kayak emang udah direncanain nih kayaknya ya.
Oke, langsung aja. Oke, lanjut. Masih ada banyak hadiah ya. Kita minta Kak Herlin untuk ngambil vouchernya, Kak. Silakan Kak Herlin. Oke. Aduh, semoga nomor di saya ya. Oke. Siapa kira-kira? Wah, selamat untuk nomor 18. Ada? 18? Keluar sebentar. Aduh, jangan-jangan nggak ada nih. Ada? Kalau nggak ada, kita batalkan. Gimana kesepakatannya? Hangus? Ganti ya? Ganti, oke. Dari panitianya bilang ganti nih. Oke, lanjut ya. Satu lagi, Kak. Karena tadi fail. Oke. Nomor berapa? Oke, nomor 32. Siapa itu? 32 ada? Ada 32? Iya. Coba kita lihat dulu. Waduh, benar nih. Abang 32. Selamat. Oke. Langsung aja kasih vouchernya. Kita lanjut ya. Penitianya dikasih vouchernya ke nomor 32. Silakan Kakak. Oh, Kak Egi yang belum ya. Silakan Kak. Wah, selamat untuk nomor 2. Ada? Ada? Siapakah yang pemilik nomor 2? Waduh, selamat. Kok di sini semua ya? Aduh, oke. Silakan dikasih vouchernya. Oke. Ini dari Aspi ya Bang ya? Nah, oke, langsung kita lanjut ya. Ada berapa lagi vouchernya? Oke, masih ada banyak ya. Kita minta kesediaan dari meja ini. Silakan Pak, kami mohon. Jangan pilih nomor sendiri ya. Nomor berapa? Oke, selamat nomor 36. Aduh, kebalik ya Pak ya. Selamat, silakan panitia kasih vouchernya. Dapat voucher minum nih di NA sebesar Rp50.000. Lumayan Pak. Oke, lanjut ke meja mana nih? Masih meja ini ya Pak Kadis. Kami mohon kesediaan Pak Kadis. Bismillahirrahmanirrahim. 20. Wah. Operatornya nih. Aduh, semangat. Dapat voucher apa nih? Wih, dapat voucher berenang di Depade. Voucher berenang. Kayaknya pada nunggu-nunggu voucher emas ya, 250.000 nih. Lumayan nih. Oke, selanjutnya memang kesediaan. Oke, kira-kira nomor berapa? Selamat untuk nomor 12, ada? Nomor 12? Ada pemilik nomor 12? Nggak ada ya kayaknya ya? 12 ada? Tidak ada, fail nih ya, dianggap fail ya. Oke, sekali lagi Pak. $22 ada? Jangan. Oke, silakan. Wah, ini kok panitia semua nih yang dapat nih. Oke. Dapat hadiah voucher
NA ya. Ngopi di NA Rp50.000. Oke. Kami minta kesediaan dari perwakilan Gubernur Aceh ini. Silakan Bang, diambil. Jeng jeng. Oke, kira-kira nomor 17 ada? Oke, langsung ada gitu ya, memang udah siap-siap ya. Oke, dari Wisata Aceh nih ya, dapat voucher ngopi juga di NA sebesar Rp50.000. Oke, masih ada banyak nih Bang, silakan Bang. Selamat untuk nomor 7. Wah, langsung ya. Dapat ya. Dari Serambi nih ya, perwakilannya. Oke. Oke, ini ada 2 lagi. Kami minta kesediaan dari siapa ya? Oke, langsung. Silakan Pak. Dari Bank Indonesia. Selamat untuk nomor 15, ada? Waduh, ada. ada gitu. Oke, dapat voucher. Tabungan emas sebesar Rp250.000. Aduh, senang ya. Rp250.000. Semoga tabungannya berguna ya. Oke, satu lagi. Siapakah yang mendapatkan voucher? Kami minta kesediaan dari yang di depan aja ya. Pak Is, silakan Pak Is. Waduh, selamat untuk pemilik nomor 39. Aduh. Aduh. Oke, silakan Pak. Luar biasa ya. Tabungan emas sebesar Rp250.000. Wah, buka mahar. DP lah. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman. Kita udah di akhir penghujung di acara ya. Ditutup dengan bagi-bagi voucher hadiah yang sangat menarik. Tentunya kita ucapkan terima kasih banyak untuk para sponsor kita, kepada NL Coffee, Depade Hotel dan juga Pegadaian Syariah yang sudah memberikan hadiah kepada peserta kita pada hari ini. Baik, terima kasih banyak atas antusiasnya semua. Hadir berbahagia, kita bisa berjumpa kembali di lain waktu insya Allah ya. Sebelumnya juga kami mohon kesediaan dari para narasumber dan juga moderator untuk bisa foto bareng dengan influencer kita. Silakan. Kami mohon kesediaan untuk para influencer untuk foto bareng. Dan tentunya juga oke, terlebih dahulu foto bersama dengan influencer. Langsung ke depan aja. Oke, kami persilakan untuk ke depan. Dan Bapak Ibu tentunya dari influencer ini kita harapkan bisa mengabarkan kepada dunia bahwasanya Aceh itu indah gitu dan patut untuk kita promosikan gitu ya. Dan kita harapkan influencer bisa mengabarkan hal itu. Oke. Oke, baik. Kami mengundang Pak Ismail juga ini ya.
Oke, baik. Terima kasih banyak para influencer dan juga narasumber kita, para Pak Bapak moderator juga. Aduh, kalau mau jadi influencer harus kursus dulu, Pak. Minimal followersnya 1 juta. Oke, baik, terima kasih banyak berbahagia sudah hadir pada hari ini, dan tentunya juga saya Lisa selaku MC hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga cara kita pada ini berkahi Allah, dan juga sama-sama kita bisa terus mempromosikan Aceh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.